Saya baru saja ditendang turun gunung oleh guru kemarin. Membawa ribuan dolar yang guru berikan, saya minum-minum di bar. Saya tidak menyangka, bukan cuma menghabiskan semua uangnya, tapi juga memberikan tubuh saya. Keluar. Kemarin aku lagi bad mood, jadi minumnya kebanyakan. Gak nyangka orang kaya aku, CEO grup pelopor, gadis emas yang bernilai miliaran, akhirnya malah sama orang mesum kayak kamu. Hei, cantik, tenang dulu. Bisa pinjamin aku 1.500.000 rupiah? Kamu, berani-beraninya minta uang ke aku? Enggak, kan kamu yang narik aku ke sini. Aku rugi besar di sini, kamu gak bisa cuma tidur sama aku terus gak tanggung jawab kan? Kamu? Ambil uangnya terus pergi. Jangan berani-berani cerita ke siapa-siapa tentang semalam. Baiklah, aku ada urusan yang lebih penting, jadi untuk sekarang aku nggak akan tuntut kamu karena sudah tidur sama aku. Semua tamu sudah datang, kamu di mana? Balik ke sini sekarang juga. Sylvia Surya. Jadi itu nama tunangan yang diaturkan guru pertama untukku. Cantiknya luar biasa, tapi dia kena ALS. Sayang sekali. Menyelamatkan nyawa adalah kebajikan tertinggi. Ketemu aku, Fajar, hari ini pasti sudah takdirmu. Kamu ngapain? Hei, jangan lihat aku kayak gitu. Aku gak manfaatin kamu, aku lagi obatin penyakitmu. Mengobati penyakitku? Aduh. ALS-ku ternyata hilang. Nona, Untung aku lari cepat, kalau tidak, dia pasti bilang aku mau memanfaatkan dia. 7 tahun lalu, keluarga Rahmat bekerja sama dengan keluarga Surya, keluarga Kania, dan keluarga Fajar untuk mengambil bisnis keluarga Fajar kami. Mereka membuat orang tua saya mati, semua anggota keluarga Fajar saya, lebih dari 100 orang, dibunuh dengan brutal. Setelah tugas ini selesai, yang guru pertama saya tugaskan, dan menikahi wanita itu bernama Sylvia, saatnya untuk membayar hutang darah dengan 4 keluarga besar. Apa yang kamu lakukan? Hah? Aku mencari calon istri saya? Istri siapa? Sylvia. Apa yang kamu bicarakan, anak muda? Dari mana datangnya pria tampan ini? Ini bukan tempat untuk kamu mengemis. Keluar dari sini. Dengan wajahmu, berani mimpi tentang Nona Sylvia kami? Aku bilang, minggir. Hei, bicara kalau mau bicara, tapi jangan genit. Kalau aku genit. bukannya aku sudah bayar kamu. Kenapa kamu di sini? Jangan menghalangi saya. Aku bukan di sini untuk kamu. Kamu siapa? Bagaimana kamu masuk diam-diam? Aku masuk. Security, buang dia keluar. Orang sebelumnya, yang bicara ke aku seperti itu, dipukul sampai menyerah. Hari ini adalah hari bahagia untuk pertunangan keluarga Lukman dan Surya. Kota Samudra, 4 keluarga besar juga ada di sini. Dari mana datangnya pria tampan ini? Berani kamu membuat masalah di sini? Rahmat Carter. 7 tahun yang lalu, mereka yang memaksa orang tuaku hingga tewas. Kau mengenaliku? Bahkan jika kau jadi abu, aku akan tetap mengenalimu.
Kalau kau mengenaliku, berani-beraninya kau bersikap lancang di hadapanku. Bapak Rahmat, buang-buang waktu saja ngomong sama si ganteng ini. Menurutku kita kasih dia uang saja lalu suruh dia pergi, biar nggak merusak suasana semua orang. Memberinya uang terlalu baik untuknya. Kalau menurutku, kita harus mematahkan lengan dan kakinya, lalu lempar ke kandang anjing. Karena dia juga sudah bosan jadi manusia, biar dia jadi anjing saja. Ide yang bagus. Apakah keluarga Surya akan bertindak atau tidak? Hari ini, kalianlah tuan rumah. Jangan-jangan kalian mau biarkan tamu yang melakukan pekerjaan kotor untuk kalian. Membunuh mereka seperti ini terlalu mudah bagi mereka. Aku ingin perlahan-lahan menghancurkan semua yang mereka miliki. Kamu harus pergi. Orang-orang ini bukan main-main. Aku akan pergi setelah urusanku selesai. Apa yang baru saja kau katakan? Pertunangan? Apa? Aku belum sampai saja, kau sudah mau menikahkan calon istriku dengan orang lain. Lalu, apakah tanda pertunangan keluarga Surya masih berlaku? Giok Naga dan Phoenix. Bagaimana kau bisa memiliki liontin Giok ini? Guru pertamaku berkelana ke seluruh dunia, dan mengatur pertunangan antara aku dan Sylvia, putri keluarga Surya. Liontin Giok ini, adalah yang diberikan guru pertamaku padaku sebagai tanda pertunangan. Kenapa aku tidak tahu tentang ini? Nyonya Bunga, apa yang dia katakan benar? Oh, Lukman, bukan begitu kejadiannya sama sekali. Dulu waktu Pak Tua Surya masih hidup, seorang dokter ajaib yang mengembara menyelamatkan nyawanya. Dia begitu terharu dan bersyukur, dia memberikan liontin Giok kepada dokter itu. Waktu itu, kami semua hanya mengira itu hadiah terima kasih. Kami tidak memikirkannya lagi. Tidak pernah memikirkannya lagi. Lalu aku ini apa? Apa kalian keluarga Surya hanya main-main denganku? Tidak, bukan begitu sama sekali. Lukman, pertunangan yang dia sebutkan itu tidak diakui oleh keluarga Surya kami. Dengar, Mas, pertunangan yang kamu bicarakan ini, kami tidak menerimanya. Titik. Pertunangan ini diatur oleh guru pertamaku dan Pak Tua Surya. Kamu tidak bisa begitu saja memutuskan itu tidak sah. Perselisihan keluarga Surya kalian bukan urusanku. Besok jam 8 pagi, pernikahan berlangsung sesuai jadwal. Jika mempelai wanita tidak muncul untuk proyek Utopia, keluarga Surya bisa lupakan saja. Kamu tahu jalan keluarnya. Aku sedang buru-buru. Suruh Nona Sylvia keluar ke sini. Bocah nakal, biar ku katakan padamu, aku tidak akan pernah mengizinkan Sylvia menikahimu. Aku akan menikah dengannya. Kamu. Hei, cantik. Lihat, meskipun kamu cantik, aku sekarang sudah bertunangan, jadi aku tidak bisa menikahimu. Bagaimana denganmu? Jangan berkhayal. Aku Sylvia Surya. Jadi kamu calon istriku. Sylvia, kamu sudah gila. Kamu mau mencampakkan status sebagai istri Lukman buat ngejar-ngejar pria ini, terus mau apa lagi? Lalu cari makan di tempat sampah bersama. Betul. Kamu aja nggak kenal siapa dia, terus mau nikah sama dia? Itu konyol banget. Sylvia, kamu ini lagi ngapain sih? Aku nggak gila. Kamu sadar nggak apa yang akan terjadi kalau ini bocor? Keluarga Surya kita bakal jadi bahan tertawaan terbesar di kota Samudra. Dengar ya, aku nggak akan biarin hal ini terjadi. Kamu nggak punya hak buat ngatur aku. Aku ini ibu tirimu, makanya aku harus ngatur kamu. Sylvia, kalau kamu terus-terusan berulah di sini sama pria ini, keluarlah dari keluarga Surya. Kalian berdua, ini adalah keluarga Surya. Semua yang di sini milik keluarga Surya, bukan milik keluarga Qin. Hidupku bukan urusanmu, kamu cuma orang luar. Kalau ada yang enggak terima, bisa keluar dari keluarga Surya sekarang juga. Kamu tahu nggak tolakanmu terhadap lamaran Lukman akan merugikan kita sebesar apa? Kamu pernah mikirin itu nggak? Keluarga Surya, kita nggak perlu bergantung pada keluarga lain buat bertahan. Oke, kamu mau nikah sama dia, ya? Baik, tapi ada syaratnya. Syarat apa? Karena kamu sudah nekat nampik lamaran Lukman, maka Lukman pasti nggak akan bagi proyek Utopia sama kita. Jadi proyek itu harus kamu dapatkan sendiri. Besok pagi jam 8, kalau kamu nggak bisa dapat, kamu harus dengan patuh pergi ke Hotel Cakrawala Agung dan nikah sama Lukman. Nggak masalah, asal jangan mengingkari janji. Bocah nakal, aku, Bunga, selalu menepati kata-kataku. Kalau kalian berdua bisa dapatkan kontrak itu untukku, aku akan berlutut dan minta kamu untuk menikah. Sepakat. Kamu sudah jadi istri saya. Malu-malu lagi kenapa? Siapa istri kamu? Siapa lagi selain kamu? Kamu sendiri yang bilang mau nikah dengan saya, baru saja. Aku cuma tidak tahan dia memaksa saya nikah dengan Lukman, jadi aku bilang itu untuk membuatnya kesal. Ada 15 miliar rupiah di kartu ini, ambil dan pergi. Sekarang kita sudah menyempurnakan pernikahan, meski kita skip beberapa langkah, kamu tidak bisa menghindar dan berpura-pura tidak terjadi. Jangan bicara omong kosong. Proyek Utopia sangat penting bagi keluarga Surya. Jika kita tidak mendapatkan kontrak, keluarga Surya akan jatuh. Lagi pula, kamu tidak sebanding dengan Lukman. Uang di kartu ini adalah kompensasi untuk kamu. Ambil.
Jangan biarkan aku melihat kamu lagi. Jadi kamu mencoba melindungi saya. Kakek, Zahra, sayang, kamu tidak sehat. Kamu harus istirahat di rumah. Tidak perlu datang melihat saya. jangan khawatir, kakek. Penyakit saya sudah sembuh. Nona Harun, izinkan saya cek denyut nadi kamu. Oke, Ini benar-benar sembuh. Penyakitmu di luar kemampuan saya. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan ilmu pengetahuan saat ini, tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Siapa yang menyembuhkanmu? saya sedang dalam perjalanan ke sini. Dan tiba-tiba sakit. Lalu, apa yang kamu lakukan? Tapi saat itu saya tidak sadar. Jadi saya tidak ingat banyak tentang cara dia menyembuhkan saya. Siapa sebenarnya pria ini? Saya tidak kenal dia, tapi saya cek rekaman kamera dan dapat fotonya. Fajar, cari tahu identitas pemuda ini. Siap. Kakek. Dokter Harun, bagaimana kondisi kakek? Untuk penyakit Pak Tua Harun, saya sudah lakukan semua yang saya bisa. Kakek, alias saya disembuhkan oleh dia, jadi saya yakin dia bisa menyembuhkan penyakitmu juga. Ayah, saya temukan namanya Fajar. Dia dulu prajurit di zona pasukan khusus Barat Laut. Tapi informasi pribadinya terenkripsi penuh. Dan itu rahasia tingkat SSS. Dengan izin akses saya tidak bisa mengaksesnya. Rahasia tingkat SSS. Itu tingkat yang hanya bisa diakses segelintir orang di komando tertinggi saja. Siapa peduli rahasia tingkat SSS? Asal dia bisa menyembuhkan kakek, itu yang penting. Paman, kamu tahu dia di mana? Anak buah kita baru ketemu dia di Bar Nightingale. Baik, kalau gitu saya akan jemput dia sekarang untuk menyembuhkan kakek. Gelar Nona Sylvia yang megah itu sia-sia. Aku tidak bisa berpendapat tentang ini. Ayah, aku tidak akan membiarkan keluarga Surya jatuh. Aku akan menikahi Lukman. Wah. Ini bukan Nona Sylvia. Kenapa kamu minum sendiri? Aku ikut minum denganmu. Ayo, kita bersulang. Hei. Jauhkan tanganmu dari dia. Siapa kamu ini, bocah nakal? Kamu berani ikut campur urusan saya? Aku calon suaminya. Hahaha. Oh, kamu. Hah. Jadi kamu adalah orangnya yang dijodohkan dengan dia? Kenapa kamu tidak melihat diri sendiri di cermin? Lihatlah diri kamu. Kodok yang berpakaian seperti merak. Siapa yang kamu pikir kamu tipu? Kamu. Keluar dari sini. Pergi saja, jangan khawatir tentang aku. Pergi? Dan pergi kemana? Aku beritahu kamu. Kamu tidak akan pergi kemana-mana. Dan kamu, minum botol ini sampai habis. Kalau tidak, hari ini, kamu tidak akan keluar dari pintu itu. Bocah nakal. Sudah suatu kehormatan jika Jaka menawarkan kamu minum. Keberuntungan terbesar yang kamu akan pernah miliki. Di kota Samudra, tidak ada yang berani menolak bersulang dari Jaka. Hahaha. Ini tidak ada hubungannya dengan dia. Apa tujuan semua omongan ini? Belah. Aku jelaskan ini, bocah nakal. Aku menawarkan kamu minum sebagai sopan santun. Kalau kamu tidak minum ini, aku akan patahkan kaki kamu. Minum? Baik. Di sini, duduklah. Lebih baik seperti itu. Lihat apa? Tangkap dia. Hei, aku diserang. Cepat kirim orang untuk menyelamatkan aku sekarang. Anak muda, berani kamu menyentuh Jaka, kamu mati. Sujud dan minta maaf ke Jaka sekarang, minta dia mengampuni kamu. Karena kamu berani menghina putra sulung keluarga Rahmat, salah satu dari 4 keluarga besar kota Samudra, kamu tidak akan hidup sampai pagi, anak muda. Ayahmu adalah Rahmat Carter? Benar. Ayahku adalah Rahmat Carter. Mau apa kamu? Takut sekarang, iya. Sudah terlambat. Ada apa? Minta maaf dengan botol pecah tidak terlalu sungguh-sungguh. Tangan mana yang kamu gunakan untuk memukul istriku tadi? Letakkan tanganmu di atas meja. Dengar, anak muda, sebelum kamu bertindak terhadap aku, pertimbangkan baik-baik. Kalau ayahku tahu kamu memperlakukan aku seperti ini, kamu pikir kamu bisa keluar dari sini hidup-hidup. Anak muda, kamu harus berhenti selagi masih bisa. Keluarga Rahmat salah satu dari 4 keluarga besar kota Samudra. Kalau kamu membuat Rahmat Carter marah, kamu akan dalam masalah besar. Iya.
Dia sudah minta bantuan. Selagi mereka belum datang, kamu harus keluar dari sini. Kalau tidak, sebentar lagi kamu tidak bisa pergi meskipun kamu mau. Oh tidak, keluarga Rahmat sudah datang. Hei, anak muda ini, sudah terlambat untuk dia pergi sekarang. Anak muda, orang-orangku sudah datang. Tadi kamu tidak sok jago. Biar aku beritahu kamu. Aku, Jaka Carter, belum pernah mengalami kerugian seperti ini seumur hidup. Kalau aku tidak mematahkan kaki kamu hari ini, aku akan mengambil nama keluarga kamu. Tadi kamu tidak sok jago? Ayo, pukul aku, pukul aku. Oh, Sylvia, ada apa kamu datang? Berani kamu. Bapak Fajar, aku akhirnya menemukan kamu. Hah? Ada apa ini? Putri sulung keluarga. Harun sopan sekali kepada orang ini. Fajar, kakekku sakit parah. Kamu harus ikut aku dan bantu dia. Aku harus antar calon istriku pulang dulu. Kakekmu bisa tunggu. Hei, Fajar, ini urusan hidup mati. Kita tidak bisa tunggu. Dengar, anak muda, kau sedang mencari masalah. Jika kamu menunda perawatan Jenderal Harun, kau akan mati. Diam. Hormati Fajar. Kakekmu adalah Jenderal Aldi Harun? Ya. Baiklah, kamu pulang duluan. Setelah aku antar calon istriku pulang, aku akan bantu kakekmu. Jangan biarkan aku melihatmu ganggu istriku lagi. Ayo. Hei, hei. Sylvia, kamu orang jahat. Hei, jangan sentuh dia. Baiklah, baiklah. Sayang, kenapa kamu memukulku? Beraninya kamu mengganggu sahabat karibku, aku bunuh kau. Baiklah, baiklah. Siapa yang mengganggu sahabat karibmu? Hah? Aku suaminya. Kau? Suaminya? Aku mimpi burukmu. Aku tadi. Hei, Aku tidak melihat apa-apa. orang jahat. Pergi sana. Apa-apaan ini? Bapak Harun, obatnya baru saja direbus, minum selagi hangat. Kakek, aku bawa Fajar untuk menemuimu. Biarkan Pak Tua Harun menghabiskan obatnya dulu. Tunggu. Dia tidak boleh minum itu. Kenapa tidak? Apakah kau menyiratkan aku akan menyakiti Pak Tua Harun? Bukan itu maksudku. Hanya saja beberapa bahan dalam obat ini memiliki sifat obat yang tidak cocok. Mereka saling beracun. Jika dia meminum ini, tidak hanya tidak menyembuhkannya, malah akan memperburuk kondisinya. Omong kosong. Saya hanya menggunakan bahan terbaik yang bisa dibeli dengan uang. Mungkin bisa meredakan gejala Pak Tua Harun sebentar. Soal bahannya, memang kualitasnya nomor 1. Tapi itu tidak cocok untuk Pak Tua Harun. Hahaha. Kamu bahkan tidak pernah mendekat. Bagaimana mungkin kamu tahu itu salah untuk Pak Tua Harun? Kamu pasti bercanda. Begitu masuk, saya sudah mencium aromanya. Saya tahu persis bahan apa yang kamu pakai. Kamu tahu bahannya hanya dari baunya, kamu sok pamer banget. Kemampuanmu memang belum memadai. Baiklah, kalau begitu, sebutkan, bahan apa saja di sini? Ada ginseng Korea, jamur lingzi, rhodiola, hasma, buah goji. Ginseng. Total 27 jenis. Benar, kan? Dokter Harun, apa Fajar benar? Dokter ajaib macam apa yang membuat kesalahan pemula seperti ini? Hamfah, bocah. Saya, Harun, sudah berpuluh tahun berpraktik kedokteran. Saya tak pernah salah membuat resep obat. Pasien yang saya sembuhkan lebih banyak dari makanan yang kamu makan. Kalau bukan karena saya merawat Pak Tua Harun selama ini, dia sudah lama tiada, kamu tidak berhak mengajari saya di sini. Saya bukan mengajarimu. Saya hanya mencegahmu melakukan kesalahan. Baiklah. Kalau kamu bisa menyembuhkan Pak Tua Harun hari ini, saya akan jadi muridmu. Kalau tidak, kamulah yang berencana menyakiti Pak Tua Harun. Kamu akan menghadapi semua konsekuensinya. Tidak masalah. Fajar, kamu. Seberapa yakin kamu? 100%. Kondisi Pak Tua Harun sangat langka. Bahkan guru saya pun di sini, dia tidak berani bilang 100%. Kamu, bocah sombong, berani bicara seperti itu? Kalau begitu, buka lebar-lebar matamu dan perhatikan baik-baik.
Kalau begitu, perhatikan baik-baik. Sekarang, perhatikan dengan saksama. Saya akan melakukan akupunktur pada Bapak Harun. Apakah kamu punya jarum perak? Ada. 18 jarum awan biru. Apa hubunganmu dengan Dr. Chandra? Dr. Chandra. Dia adalah guruku. Setelah bertahun-tahun, Dr. Chandra masih terobsesi dengan yang disebut 18 jarum awan biru. Tidak heran dia tidak membuat kemajuan apapun. Omong kosong apa yang kau ucapkan? Titik akupunktur yang baik. Titik akupunktur Yuyao. Titik akupunktur Jingming. 18 jarum awan biru. Bagaimana mungkin? 18 jarum awan biru memerlukan ketepatan yang ekstrim dalam penempatan dan kekuatan setiap jarum. Bahkan untukku, paling tidak butuh 3 menit untuk memasukkan semuanya. Jarum ke-18. Dia berhasil melakukannya dalam kurang dari 1 menit. Bagaimana bisa ada jarum ke-19? Tarik kembali. Kakek, bagaimana perasaanmu? Aku belum pernah merasa sebaik ini sebelumnya. Kakek, datanglah ke sini, biar aku membantu kamu. Fajar, terima kasih banyak untuk menyelamatkan aku dari ambang kematian. Apapun imbalan yang kamu mau, sebut saja. Tak perlu. Aku datang untuk membalas budi. Budi apa? Saat aku masih kecil, aku menerima kebaikan dari kamu, Bapak Harun. Benarkah? Aku tidak punya sedikit pun ingatan tentang itu. Apakah teknik yang kamu gunakan tadi 18 jarum awan biru, kenapa berbeda dari yang guru saya ajarkan? Apa yang saya gunakan tadi tidak 18 jarum, tapi 21 jarum awan biru. 21 jarum awan biru, guru saya tidak pernah menyebutnya. Teknik ini sudah selalu 21 jarum, karena guru kamu hanya belajar 18, maka dia percaya hanya ada 18. Dan keajaiban sebenarnya dari teknik ini terletak pada 3 jarum terakhir. Tolong, Pak, terima saya sebagai murid kamu. Dr. Harun, apa yang kamu lakukan? Jangan panggil saya Dokter Ajaib, saya tidak pantas dengan gelar itu. Fajar adalah yang sebenarnya Dokter Ajaib. Tolong, Pak, terima saya sebagai murid kamu. Kamu harus kembali dan belajar beberapa tahun lagi dulu. Nanti, saya akan menulis resep obat, suruh seseorang menyiapkan ramuan segera, dan suruh Bapak Harun minum. Dengan begitu, penyakit kakek kamu akan sebagian besar sembuh. Apa? Hanya sebagian besar sembuh? Lalu, artinya kakek saya tidak bisa sembuh total? Dia bisa sembuh total. Hanya saja penyakit kakek kamu perlu penyembuhan bertahap, pasti tidak bisa disembuhkan seketika. Pertama, suruh kakek kamu minum obat sesuai resep obat, saya akan kembali untuk pemeriksaan lanjut besok, dan kemudian kita bisa menghilangkannya total. Zahra, besok, kamu yang jemput Fajar secara pribadi. Tidak perlu. Besok, aku akan ke pernikahan keluarga Lukman di restoran Cahaya Bintang. Aku bisa pergi sendiri. Apa? Kamu kenal keluarga Lukman? Tidak. Itu si Lukman. Dia menggunakan kontrak proyek Utopia untuk memeras tunanganku agar menikah dengannya. Oh, jadi cuma kontrak proyek Utopia? Zahra, cek laci. Ambil salinan kontrak kita dan berikan kepada Fajar. Baik. Bapak Yates, kontrak ini. Aku sebenarnya berencana untuk mengurusnya sendiri. Anggap saja ini sebagai tanda terima kasihku kepadamu. Kalau begitu, aku terima, aku janji, akan kubayar 2 kali lipat. Kalau begitu, aku ada urusan lain, aku harus pergi. Biar aku antar kamu keluar. Baiklah. Pak Tua Harun, saya pamit. Baiklah, kalau begitu. Kakek, kontrak itu nilainya setidaknya 75 triliun rupiah. Tapi hadiah ini, bukankah agak berlebihan? Mengeluarkan 75 triliun rupiah untuk mendapatkan seorang teman, menurutku, itu sangat sepadan. Dengar, kamu harus menggunakan segala cara untuk merebut hati Fajar ini. Buat dia jadi milik kita. Idealnya, kita bisa membuatnya bergabung dengan keluarga Harun. Kenapa? Pemuda ini mungkin masih muda, tapi dia punya kemampuan yang luar biasa. Maksudku, bahkan Dr. Harun, orang yang sangat sombong, sampai mau berlutut dan memohon untuk jadi muridnya. Masa depannya sangat cerah. Percayalah, dia ditakdirkan untuk menjadi orang besar. Kakek, bukankah kakek sedikit berlebihan menilainya? Aku sudah hidup puluhan tahun. Sudah banyak yang kulihat. Dan aku katakan padamu, aku tahu bakat ketika melihatnya. Dengar, skenario terbaik adalah jika kamu bisa menjadikannya sebagai suamimu. Itu akan sempurna. Aku? Kakek. Aku akan kucoba. Sudah bangun? Ini di mana?
Rumahku. Bagaimana aku bisa sampai di rumahmu? Kamu berani bilang begitu? Kamu tahu nggak berapa banyak kamu minum kemarin? Kalau aku nggak datang tepat waktu, kamu udah pasti dibawa pergi sama orang asing. Kenapa kamu minum sebanyak itu? Aku lagi sedih, jadi tanpa sengaja minum kebanyakan. Masih karena Lukman? Kenapa kamu nggak kabur aja dari pernikahan itu? Keluarga Surya adalah warisan kakekku, aku nggak bisa ninggalin dan pergi begitu aja. Demi keluarga Surya, aku hanya bisa menerima takdirku. Aku pengen banget nempeleng Lukman 2 kali. Bukankah ini pengantin Lukman? Cantik banget ya, bahkan lebih cantik dari bintang film. Bisa menikah dengan Lukman, keluarga Surya benar-benar bakal sukses besar. Tapi, kenapa Nona Sylvia kelihatan sedih banget? Menikah dengan Lukman jadi istri kaya, bukannya ini kebahagiaan besar? Kalau aku, pasti ketawa-ketawa dalam mimpi. Sylvia, kamu sudah membuat pilihan yang bijak. Hari ini hari pernikahan kita, kenapa kamu masih sedih? Jangan-jangan kamu masih kepikiran sama pria itu? Dari awal kamu sudah tahu, kalau aku nggak pernah mau nikah sama kamu. Kalau kamu nggak nikah sama aku, siapa lagi yang mau nikah sama kamu? Tentu saja, padaku. Tentu saja, nikah dengan aku. Kamu orang tak berguna. Kamu mau apa di sini? Aku di sini untuk membawa calon istri aku pulang. Mau mengambil calon istri kamu? Kamu memang kodok yang ingin makan sesuatu yang tidak selevel. Fajar, aku tidak bisa ikut kamu. Keluar dari sini. Tinggalkan aku saja. Sylvia, tak ada orang lain selain aku yang akan membawa kamu kemanapun. Sylvia sekarang adalah wanita aku. Dia adalah nyonya muda keluarga Lukman. Kamu pikir kamu bisa mengambilnya, begitu saja? Jika aku ingin mengambilnya, tak ada orang yang bisa menghentikan aku. Kamu memang berani. Penjaga. Fajar, jangan ikut campur. Keluar dari sini. Kalau tidak, aku tidak bisa melindungi kamu. Ikan teri ini tidak bisa menyentuh aku. Diam. Aku sekarang suami kamu. Pahami itu. Tahu tempat kamu. Patahkan kaki dia. Buat dia menghabiskan hidupnya sebagai orang tak berguna yang benar. Kamu bocah nakal. Tak ada orang yang pernah menyentuh aku sepanjang hidup aku. Untuk memukul kamu, aku tidak perlu acara khusus. Kamu, berlutut sekarang, minta maaf kepada Lukman. Dalam hidup aku hanya berlutut kepada orang tua yang membesarkan aku dan guru yang mengajar aku. Aku tidak akan berlutut kepada orang lain. Berbeda dengan kamu, yang berlutut begitu banyak. Hingga kamu bahkan tidak bisa berdiri tegak. Kamu, Sylvia, kamu ikut dengan aku. Sylvia, sudah kujelaskan padamu kemarin. Kalau kamu tidak bisa dapatkan kontrak proyek Utopia itu, kamu akan menikah dengan Lukman. Apa? Apa kamu benar-benar rela membiarkan keluarga Surya bangkrut? Sylvia, pikirkan baik-baik. Tanpa aku, keluargamu tidak punya peluang untuk kontrak itu. Lalu keluargamu akan hancur. Fajar, anggap saja kesepakatannya batal. Kamu sebaiknya pergi. Siapa bilang aku tidak punya? Ini adalah kontrak proyek Utopia. Kamu pikir kami bodoh? Kontrak itu mustahil didapatkan orang biasa. Di seluruh kota Samudra. Hanya keluarga Harun, keluarga kami, keluarga Lukman, dan 4 keluarga besar yang memenuhi syarat dapatkan kontrak. Orang tak dikenal sepertimu. Datang dengan kontrak palsu itu lucu. Kontrak ini. Fajar, berhenti. Soal kontraknya, aku akan atasi sendiri. Hahaha. Tak kusangka baru datang langsung ada pertunjukan bagus. Hahaha. Wah, Lukman. Kamu tahu, hari ini kami datang untuk menghadiri pernikahanmu. Tak disangka malah nonton pertunjukan dulu. Sylvia benar-benar melindunginya. Jadi mereka pasti. Wah, hahaha. Kamu. Betul. Aku dan istriku menginap di hotel semalam.
Dan kamu berani selingkuh dariku. Lukman. Sylvia, dasar kau. Hari ini, mengenang ayahmu, aku akan memberimu pelajaran. Kamu berani menyentuh istriku? Ya ampun. Apa yang terjadi? Pria wanita ini melindungi wanita ini? Dunia seperti apa ini? Hah? Haha. Bukannya aku sudah cukup menghajar kamu kemarin, atau bagaimana? Luka di kepalamu itu disebabkan olehnya. Dasar sampah tak berguna. Kamu bahkan tidak bisa mengalahkan pria seperti ini. Kamu benar-benar mempermalukan keluarga Rahmat. Bocah nakal. Lututimu sekarang, dan minta maaf pada anakku. Kalau tidak, aku akan musnahkan seluruh keluargamu. Hahaha, akulah yang akan menghancurkan keluarga Rahmatmu. Oh, hahaha. Apa orang ini gila? Dia tidak tahu tentang keluarga Rahmat di kota Samudra. Dia tidak tahu seberapa kuatnya mereka. Benar, dia berani bilang akan menghancurkan keluarga Rahmat. Dia cuma omong kosong. Sylvia. Sylvia, orang ini sekarang bahkan sudah menyinggung keluarga Rahmat. Lebih baik kamu menikahi Lukman sekarang. Jauhi dia, jangan seret kami lebih jauh lagi. Yang aku suka selalu Fajar. Bahkan jika aku menikah, aku akan menikahi Fajar. Aku tidak akan pernah menikahi Lukman. Ayo pergi. Sylvia. Kalau kamu berani keluar dari pintu ini hari ini, kukatakan padamu, mulai sekarang, kamu bukan lagi bagian dari keluarga Surya. Aku Nona Sylvia, dan satu-satunya penerus keluarga Surya. Kamu tidak berhak ikut campur. Ayo pergi. Baiklah, dasar jalang, kamu berani pergi. Saat nenek kembali dari luar negeri, aku penasaran bagaimana kamu akan menjelaskan ini padanya. Astaga, Lukman. Astaga. Lukman, tolong tenang, jangan marah. Begitu aku kembali, aku akan urusi wanita itu. Sylvia melakukan ini padaku di depan semua orang ini. Aku kehilangan muka sepenuhnya. Keluarga Suryamu tidak akan mendapat proyek Utopia. Titik. Lukman. Lukman. Aku nggak pernah nyangka. Kalau aku, seorang miliarder CEO grup, ternyata butuh bantuanmu buat beresin masalahku. Aku pasti udah gila. Sampai main-main sama kamu. Tapi tetap aja makasih ya. Udah dapetin kontrak palsu buat nyelamatin aku. Kontrak ini asli. Aduh, jangan bercanda sama aku. Coba lihat sendiri kalau enggak percaya. Dilihat dari sisi manapun, ini palsu. Ini, kontrak ini beneran asli. Gimana kamu dapetin ini? Kamu nyuri? Atau membuat stempel resminya? Itu tindak pidana. Soal gimana aku dapetin kontrak ini, nggak usah dipikirin. Pokoknya, kontrak ini asli. Dengan kontrak ini, kamu nggak perlu lagi berurusan sama sikap Lukman atau menderita ulah bunga. Makasih. Cuma makasih doang. Lalu kamu mau apa lagi? Aku udah bantu kamu besar-besaran. Paling nggak kasih aku ciuman dong. Halo? Sylvia, aku baru saja ke restoran itu. Kok aku dengar kamu dan Lukman putus? Oh, ceritanya panjang. Aku harus pulang dulu. Nanti kita ngobrol kalau ketemu. Oke, nanti aku cari kamu. Jadi, kamu tinggal di mana? Aku nggak punya tempat tinggal. Mengingat kamu membantuku dengan kontrak itu, aku boleh mengizinkanmu tinggal di tempatku untuk beberapa hari. Hebat. Jangan macam-macam ya. Aku cuma mengizinkanmu menginap di tempatku. Aku cuma butuh tempat menginap beberapa hari. Kamu pikir aku mau ngapain? Siapa yang tahu isi kepalamu? Masuk. Sudah berapa lama kamu nggak ganti baju? Aku. Ini satu-satunya setel baju yang kubawa. Ayo, kita beliin kamu baju dulu. Oke.
Kamarnya di sana. Mandi dulu, terakhir ganti baju. Hei, kamu orang jahat, beraninya kamu mengejarku sampai sini untuk melihatku mandi. Aku akan menghajarmu. Ada apa? Sylvia? Kemarin di pintu masuk bar, pria yang mengganggumu. Itu dia. Aku tidak menyangka dia mengikutimu pulang, tepat di luar kamar mandi, dan mengintipku mandi. Panggil orang. Hei, kamu bisa makan apa saja, tapi kamu tidak bisa bicara sembarangan. Aku tidak mengintipmu. Itu kamu yang tiba-tiba keluar? Kamu masih berani membantah. Bukan. Kamu yang telanjang sendiri. Apa hubungannya denganku? Itu memutarbalikkan fakta. Aku akan menghajarmu. Ini benar-benar tidak ada hubungannya denganku. Halo? Fajar, kapan kamu datang untuk mengobati kakekku? Itu, aku akan segera datang. Sylvia, aku ada urusan, jadi aku pergi dulu. Sylvia, panggil orang untuk menangkapnya. Jangan biarkan dia kabur. Jangan panggil siapa-siapa. Dia bukan orang jahat. Dia tunanganku. Apa-apaan yang kamu lakukan mandi di tempatku? Ini semua salahmu. Saya datang mencarimu, tapi kamu sudah pergi selamanya. Saya tidak ada kerjaan, jadi saya pikir, saya mandi dan bersih-bersih saja. Siapa sangka kamu akan membawa pria itu pulang bersamamu? Jangan-jangan dia tunangan yang diatur kakekmu untukmu. Sebelum dia meninggal. Ya. Kakekmu pasti orang tua pikun. Orang ini sangat kampungan. Tidak hanya itu, dia kasar, tidak beradab, tidak berpendidikan, dan mata keranjang. Dia tidak terlihat seperti orang yang baik-baik. Dia tidak seburuk yang kamu katakan. Lihat ini. Ini kontrak untuk proyek Utopia. Dari mana kamu dapat ini? Dia yang memberikannya padaku. Dia memberikannya padamu? Dia cuma orang kampung dari pelosok. Jangan sampai kamu tertipu. Baru saja, saat saya kembali, saya periksa dengan teliti. Tanda tangan, stempel, syarat-syaratnya. Tidak ada yang salah, sepertinya asli. Bahkan jika asli, pasti berasal dari sumber yang tidak jelas. Siapa tahu dari mana dia mencurinya? Saya juga tidak tahu. Saya tanya dia dari mana kontrak ini berasal, tapi dia tidak mau memberitahu. Namun, karena sekarang saya punya kontrak ini di tangan, saya punya kesempatan untuk ikut proyek Utopia. Jika saya bisa mendapatkan tiket masuk ke upacara pembukaan proyek Utopia, saya bisa secara alami menandatangani kesepakatan. Sekarang, surat undangan itu sulit didapat. Saya dengar harganya selangit. Beberapa sudah dijual seharga 75 miliar rupiah per lembar. Dan, itu, tak ternilai. Betapapun sulitnya, saya harus mencoba. Kalau tidak, hanya dengan kontrak ini, dan tanpa undangan, saya tetap tidak bisa menghadiri upacara pembukaan. Guru, bisa kamu berhenti mengganggu saya? Oh, Pak Tua Harun. Saya akan memberikanmu 1 kali perawatan akupunktur lagi. Penyakitmu seharusnya sudah hampir sembuh. Baik, baik, baik. Coba berdiri. Kakek, kamu bisa berdiri. Jangan takut. Ambil beberapa langkah. Aku akan mengambil beberapa langkah. Hebat. Aku bisa berjalan lagi. Kakek, ini luar biasa. Fajar, mohon jadikan aku sebagai muridmu. Aku bersedia menyerahkan semua klinik saya kepadamu. Bisa kamu berhenti mengganggu saya, Fajar? Jika kamu tidak menerima saya, aku akan terus bersujud di sini sampai mati. Baik, 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 bangun, ayo, bangun. Untuk saya, aku akan mengajarimu teknik jarum 3 denyut terakhir dari 21 jarum awan biru. Jangan ganggu saya lagi. Aka?
Terima kasih, Fajar. Jangan terlalu bersemangat. Apakah kamu bisa mempelajarinya tergantung pada kemampuanmu sendiri? Oh, hahaha. Fajar, kamu telah memberikan saya kesempatan hidup yang kedua. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana saya bisa cukup berterima kasih. Zahra, berikan Fajar kunci untuk pelabuhan samudera nomor 1. Fajar, rumah ini rumah milikmu. Bapak Harun, kamu sudah memberikan saya kontrak sebagai pembayaran. Degin. Tetapi kamu menyelamatkan hidup saya lagi, kan? Tentu saja saya harus berterima kasih lagi. Mohon jangan menolaknya. Oh, benar. Di dalam ini, ada 750 miliar rupiah, tanpa password. Anggap saja sebagai uang saku. Gunakan sesuai keinginanmu. Karena Bapak Harun begitu baik hati, maka aku akan dengan senang hati menerimanya. Ngomong-ngomong, upacara pembukaan proyek Utopia akan diadakan 3 hari lagi. Ini acara terbesar di kota Samudra dalam 1 dekade terakhir. Aku ingin tahu apakah Fajar bersedia menemaniku untuk melihat-lihat. Tentu. Sebenarnya aku berencana pergi dengan istriku untuk melihatnya. Oke, kalau begitu kita bertemu di lokasi acara. Tidak masalah. Ibu, akhirnya ibu pulang. Kalau ibu tidak kembali, keluarga Surya kita sudah hancur total oleh gadis itu. Sylvia, apa yang terjadi? Ikut aku masuk ke dalam, akan kujelaskan semuanya. Kakek, tadi, kenapa kakek tidak membiarkanku memberitahu Fajar bahwa tanpa surat undangan, dia dan Sylvia, meski punya kontrak, tidak akan bisa masuk. Nanti saat waktunya tiba, kalau mereka dihalangi satpam di luar, bukankah itu sangat memalukan di depan semua kaum elit di Pulau Samudra? Bodoh. Kamu lupa. Dia bukan orang biasa. Hal-hal seperti surat undangan bukan hal yang perlu kita khawatirkan. Dia akan cari cara untuk mengatasinya. Jadi maksud kakek begitu? Ku dengar dia dan putri sulung keluarga Surya, Sylvia, bertunangan. Sepertinya memang begitu. Tapi itu cuma pertunangan. Selama dia belum menikah, kamu masih punya kesempatan mengejarnya. Kamu harus cepat bertindak, kalau tidak, orang lain akan mendahuluimu. Ternyata Pak Tua Harun begitu baik hati. Kamu dikirim keluarga Rahmat untuk membunuhku? Benar. Kamu cukup jujur, aku salut. Kamu sudah seperti orang mati, apa bedanya kalau kamu tahu? Karena keluarga Rahmat begitu ingin mati, aku akan mulai dengan mengambil sedikit bayaran dari kamu. Ayah, ibu, kakak, aku sudah pulang. Aku bukan lagi anak yang tak berdaya itu, keluarga Fajar dan 4 keluarga besar terikat oleh dendam darah. Agi, aku akan membuat mereka membayar dengan darah 4 keluarga besar, untuk menghormati keluarga Fajar dan semua jiwa yang hilang. Selamat ulang tahun, Ayah. Ini Nyonya Harun. Ini Nyonya Lia. Ini mitra saya. Keluarga Wira mempersembahkan Rui Giok putih senilai 7 juta dolar. Semoga Ketua Rahmat panjang umur tanpa batas. Terima kasih. Silakan duduk di sini. Keluarga Joni mempersembahkan singa giok indah senilai 10 juta dolar. Semoga keluarga Rahmat. Bisnis yang makmur dan kemakmuran abadi. Wah, terima kasih. Dari keluarga Rashid, 1 set kaligrafi dan lukisan. Luar biasa. Terima kasih. Aku datang untuk merayakan ulang tahun Rahmat Carter. Hadiahku adalah peti mati. Siapa yang berani melakukan ini? Rahmat Carter. Hari ini bukan hanya hari ulang tahunmu, ini juga hari kematianmu. Kamu. Hari ini adalah hari ulang tahun ayahku. Berani-beraninya kamu muncul di sini dan membuat masalah seperti ini. Kamu memakai topeng murahan, bermain curang. Penjaga, lepaskan topengnya. Sekarang.
Siapa kamu? Ingat. Pavilion Zamrud, 7 tahun lalu. Pavilion Zamrud, mungkinkah kamu? Dia hanya bermain curang. Jangan mendekatinya. Satu-satunya penyesalanku adalah tidak mencabutmu sampai ke akar-akarnya dulu. Seharusnya aku membasmi kamu sampai tuntas. Anak muda, anak buah. Robek dia menjadi berkeping-keping. Berlutut. Kamu tidak bisa membunuhku. Keluarga Sulis dari ibu kota provinsi tidak akan membiarkan ini berlalu. Ayah. Mundur, jangan bunuh aku. Kumohon, jangan. Ayah, ibu, kakak. Segala yang hilang dari keluarga Fajar akan kuambil kembali 10 kali lipat. Keluarga Rahmat, salah satu dari 4 keluarga besar di kota ini, telah dibasmi. Tidak ada yang selamat. Keluarga Rahmat sudah bertahun-tahun menindas di kota Samudra. Selama bertahun-tahun, menginjak-injak banyak orang, mereka mendapat balasan yang setimpal. Benar juga. Fajar, nenekku sudah kembali. Besok adalah ulang tahunnya, dia akan memaksaku untuk menikahi Lukman. Aku butuh kamu untuk menemaniku ke pesta ulang tahunnya. Nenekmu tinggal di mana? Pelabuhan Samudra, nomor 118. Pelabuhan Samudra, ya. Pergi saja langsung ke sana. Kita akan bertemu. Jangan terlambat. Baik, aku mengerti. Halo, gadis-gadis. Setelah pulang kerja, keluar dan bersenang-senang dengan saya. Dika, kami hanya boleh minum dan bernyanyi dengan pelanggan di sini. Kami tidak bisa keluar. Kamu gadis pekerja. Jangan berani-berani berlaku polos dengan saya seperti kamu masih perawan. Masih tidak mau ikut? Jalang. Masih berlaku sok polos dan murni. Hari ini, saya akan melakukanmu di sini. Di depan semua orang. Biar semua orang lihat betapa jalan kamu. Tidak. Kamu memang jagoan, bos. Siapa yang melempar itu? Saya? Fajar. Anak-anak, saya ingin kamu menghancurkan setiap tulang di tubuhnya. Dika, anak muda ini terlalu tangguh. Ayo kita pergi dari sini. Bodoh tak berguna. Anak muda, kau tahu ini wilayah Bos Tony. Buat onar di sini, kau pasti ingin mati atau apa? Dika adalah orang kepercayaan Bos Tony. Memukul Dika sama saja dengan menghina Bos Tony sendiri. Anak ini tamat. Bos Tony adalah kaisar bawah tanah kota Samudra. Lawan dia, dan kau selesai. Mereka akan patahkan tangan dan kakimu, atau hancurkan keluargamu. Kudengar bulan lalu seseorang buat onar di pabrik Bos Tony, lalu mereka hilang keesokan harinya. Tidak pernah ditemukan. Siapa Bos Tony ini? Bos Tony adalah dewa di sini. Dia bisa membuatmu berlutut di tanah dan memohon ampun. Begitu ya? Kalau begitu, aku ingin lihat seberapa hebat dewa kalian ini. Sebenarnya, baik. Karena kau yang minta, aku akan penuhi permintaanmu. Aku akan telepon Bos Tony sekarang. Saat dia tiba di sini, kalau dia tidak membuatmu tidur dengan ikan, namaku bukan Dika, bagus. Bos Tony, ada preman bikin onar di wilayah kita. Dia bahkan mengancam akan membunuhmu. Fajar, Bos Tony adalah kaisar bawah tanah di sini. Dika adalah anak buahnya, kau bukan tandingannya. Pergilah, jangan khawatirkan aku. Karena kau masih menganggapku teman lama, aku tidak bisa hanya berdiri di sini dan melihatmu diintimidasi. Anak muda, Bos Tony sedang dalam perjalanan. Siapkan lehermu untuk dipenggal. Kau sudah seperti mayat berjalan. Hei, anak muda. Bos Tony sedang datang. Siap-siap menghadapi akhirmu. Tunggu saja mati. Oke. Fajar, sebelum dia datang, kamu harus pergi sekarang. Keluar. Mau kabur sekarang? Sudah terlambat. Aku akan membuatmu merasakan rasanya nasib lebih buruk dari kematian. Setelah kami menghabisi dia, kami akan menghabisi kamu, Jalang. Dika, ini tidak ada hubungannya dengan Fajar. Biarkan dia pergi.
biarkan dia pergi. Oh, tentu. Pertama, kamu habiskan 3 hari dengan saya. Lalu dia harus bersujud kepada saya 100 kali. Lalu saya akan mengampuni bocah nakal ini. Siapa yang berani main-main di wilayah saya? Bos Tony sudah datang. Kamu hanya menunggu mati. Bos Tony. Dika, aku menempatkan kamu di sini untuk menjaga tempat ini. Siapa yang menyuruh kamu membuat masalah? Bos Tony, itu bukan saya. Dia yang memulai. Dia bahkan bilang akan membunuhmu. Siapa anak muda ini yang sombong seperti itu? Kamu Bos Tony. Kamu yang membuat masalah. Bos Tony, kenapa buang waktu bicara dengan dia? Suruh saja orang mematahkan kakinya. Sudah habis. Anak muda ini sudah tamat. Sekarang, kamu bahkan tidak bisa pergi. Bos, kapan kamu datang ke kota Samudra? Kenapa kamu tidak memberitahu saya? Bos, kapan Anda datang ke kota Samudra? Kenapa Anda tidak memberitahu saya? Apakah orang-orang ini pengikut Anda? Ya. Dia bilang setelah Bos Tony datang, dia akan memberikan saya nasib yang lebih buruk daripada mati. Dan kemudian membuang saya ke laut untuk tidur dengan ikan. Apa yang harus kita lakukan? Saya. Berani sekali kamu bicara begitu kepada saudara saya? Kamu ingin mati, penjaga. Bawa bocah nakal ini ke laut untuk tidur dengan ikan. Bos. Saya salah. Saya tidak mengenali kehebatan Anda. Mohon, selamatkan hidup saya yang menyedihkan ini. Kamu telah menghina bos saya, hari ini bahkan dewa sendiri tidak bisa menyelamatkanmu. Bawa dia. Bos Tony, ampunilah. Bos Tony. Maju. Sudah bertahun-tahun. Kamu telah menjadi kaisar bawah tanah kota Samudra. Bagus, anak muda, kamu sudah berhasil. Bos, apa yang Anda bicarakan? Bahkan jika saya adalah kaisar dunia bawah tanah, saya tetap pengikut setia Anda. Bos, jika ada perintah, katakan saja. Saya, Tony, akan berjalan melalui api dan air untuk Anda tanpa ragu. Hei, jangan bicara itu. Sebenarnya, ada sesuatu yang saya perlu bantuan Anda. Tunggu telepon saya. Rina, ayo kita pergi. Bos Tony, siapa dia? Bagaimana Anda bisa menunjukkan rasa hormat seperti itu? Dulu, saya muda dan ceroboh. Dengan bodoh, saya menantangnya. Kami bertarung selama 800 ronde. Dia menang 799 dari mereka. Di ronde final, dia membiarkan saya menang dengan sengaja. Dari saat itu, saya mengakui dia sebagai bos saya. Bos Tony, Anda sekarang di tingkat Grandmaster seni bela diri, dan Anda masih tidak bisa mengalahkan dia. Ketika dia berusia 10 tahun, dia sudah menjadi Grandmaster seni bela diri. Sekarang, kekuatannya tak terduga. Fajar. Bahkan Dika takut kepada Bos Tony. Kamu kenal dia? Oh, dia? Dia cuma orang yang saya kenal dulu, pengikut setia yang saya bimbing. Pengikut? Ya. Tapi lihat kamu. Dulu di sekolah, kamu adalah siswa teladan. Bagaimana kamu bisa sampai di tempat seperti ini? Bekerja sebagai hostess? Dulu, saya punya pacar. Namanya Edo. Awalnya, dia sangat baik kepada saya. Tapi kemudian, dia menipu saya habis-habisan. Lalu dia menggunakan KTP saya untuk mengambil pinjaman dari rentenir. Setelah itu, para rentenir itu tidak bisa menemukan dia. Jadi mereka nongkrong di depan rumah saya setiap hari. Mereka mengecek pintu saya, mereka mengancam saya. Saya terjepit. Jadi saya datang ke sini untuk bekerja sebagai hostess. Kamu berutang berapa? $1 juta. Dengan uang sebanyak itu, saya bisa bekerja sebagai hostess seumur hidup. Dan tidak akan pernah bisa membayarnya. Jangan menangis. Saya akan membayarnya untuk kamu. Tapi bagaimana kamu bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Jangan khawatir tentang itu. Untuk uangnya, saya akan memberikannya kepada kamu besok. Kamu harus pulang sekarang. Ibuku tidak tahan dengan orang-orang itu. Muncul di depan pintu kami setiap hari, membuat masalah. Dia bilang saya adalah orang jahat. Dia mengusir saya dari rumah. Saat ini, saya tidak punya tempat untuk pergi. Saya tinggal di bar setiap hari. Begini saja. Kamu tinggal di tempat saya? Saya rasa itu bukan ide yang bagus. Saya akan terlalu merepotkan. Tidak masalah sama sekali. Ayo, kita teman lama.
Tunggu. Kamu tinggal di pelabuhan samudra nomor 1. Kamu tinggal di pelabuhan samudra nomor 1. Aku cuma numpang sementara di sini, masuklah. Wah, kudengar pelabuhan samudra nomor 1 adalah villa terbaik di kota samudra. Mungkin saja tidak bisa dibeli. Apa aku benar-benar bisa tinggal di sini? Tentu saja, kamu bisa tinggal selama yang kamu mau. Fajar. Kenapa kamu begitu baik padaku? Tidak hanya membantuku melunasi utang, tapi kamu juga mengizinkanku tinggal di tempat yang begitu mewah. Kita kan teman sekelas. Dulu waktu kita masih sekolah, bukankah kamu sering membantuku mengerjakan PR? Tapi, aku tidak punya apa-apa untuk membalasmu. Aku membantumu sebagai balas budi. Kamu tidak perlu membalasku, jangan terlalu dipikirkan. Istirahatlah, ya. Fajar. Dari kecil sampai sekarang, tidak pernah ada orang yang begitu baik padaku. Aku tidak bisa membalasmu. Aku hanya bisa. Hei, kamu mau apa? Fajar. Aku tidak punya apa-apa untuk membalasmu. Aku hanya bisa melakukan ini. Jangan khawatir, meskipun aku bekerja sebagai hostes di bar, aku tidak pernah berhubungan dengan pria-pria itu. Hei, kamu tidak perlu melakukan ini. Saat aku membantumu, bukan untuk kamu membalasiku. Fajar. Anggap saja aku melakukannya dengan sukarela. Ini pilihanku sendiri. Aku ingin membalasmu. Aku harus menerima telepon ini. Ada apa? Fajar. Aku sudah menyiapkan sesuatu untukmu. Untuk ulang tahun nenek besok, hadiah ulang tahun. Ketika kamu menyerahkannya, katakan saja kamu mendapatnya sendiri. Oke, oh, benar. Aku sudah menemukan tempat untuk tinggal. Bagus. Aku ada hal lain yang harus dilakukan. Sekian untuk sekarang. Baiklah. Besok, aku akan menghadiri pesta ulang tahun nenek calon istriku. Aku tidak bisa datang tanpa membawa apa-apa. Aku tidak bisa membuatnya merasa malu. Hei, bro, santai. Aku pasti akan membayarnya. Ah, dengar, tidak ada yang berani berutang kepada Lukman. Jika kamu tidak bisa membayar sampai saat itu, aku akan memotong tanganmu. Ah, ya, tentu. Oh, hei, Nona Mira, kamu sudah datang. Haha. Ada model baru akhir-akhir ini? Hai, kamu datang tepat waktu. Toko kami baru saja mendapat kiriman perhiasan baru. Silakan, istirahatlah dulu. Aku akan membawanya untukmu. Hei. Yang mana yang membiarkan kamu masuk? Kamu ini kurir, atau cuma sales? Kalau mau jualan, pergi sana. Jangan kotori lantai saya. Saya mau beli perhiasan. Hah? Beli perhiasan? Bisanya? Hah? Kemarilah. Mau beli perhiasan? Ya. Biar saya rekomendasikan tempat untukmu. Kamu mulai dari sini. Keluar pintu. Belok kiri. Jalan 500 meter. Nanti kamu akan menemukan pasar loak. Hah? Perhiasan palsu di sana, Rp150.000 dapat 3 biji. Kami tidak jual yang seperti itu di sini. Maksudmu apa? Oh, maksud saya apa? Maksud saya, perhiasan di sini bukan untuk orang sepertimu. Kamu tidak mampu membelinya. Dari mana kamu tahu saya tidak mampu? Hah? Masih mau pura-pura? Hah? Biar saya kasih tahu, perhiasan di sini, yang termurah sekalipun, harganya mulai dari puluhan miliar rupiah. Pelanggan yang datang ke sini, semuanya bawa mobil mewah dan penghasilannya ratusan miliar rupiah per tahun. Kalangan elit. High society. Bukan orang sepertimu. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, kamu terlihat seperti tidak punya 15 juta rupiah meski nyawamu taruhannya. Begitu, ya? Hahaha. Kalau begitu, hari ini saya pasti beli perhiasan ini. Apa barang termahal yang kalian punya? Barang termahal di toko kami? Kemarilah, lihat. Inilah, mahkota kami, hati samudra, 180 miliar rupiah. Hei, bahkan kalau kami jual semua yang kamu pakai, kamu tetap tidak akan mampu. Untuk membeli satu mutiara pun di sini. Hei, bagaimana kalau saya mampu? Oh, ho. Kalau kamu mampu, saya akan panggil kamu kakek dan makan seluruh lemari pajangan ini. Siap? Kamu yang bilang, oh. Tidak. Hei, apa yang kamu pegang itu? Kamu mencuri kartu hadiah keluarga kamu?
Kartu hadiah. Atau kamu mengambil spidol hitam dan mewarnai kartu bus ini hitam? Tidak, lihat baik-baik, ini kartu bank. Hahaha, kartu bank. Saya. Kartu bank jenis apa yang belum saya lihat? Kartu emas, kartu platinum, kartu berlian, saya belum pernah melihat yang hitam seperti kamu. Lalu kenapa? Ada apa? Ah, orang jahat, apa yang kamu lakukan di sini? Nona Mira, kamu kenal dia? Tidak, saya tidak kenal. Apa yang dia lakukan di sini? Oh, benar. Dia bilang dia ingin membeli harta karun toko kita. Kamu tidak punya rasa malu, menggunakan uang Sylvia untuk berfoya-foya. Siapa yang bilang saya menggunakan uang Sylvia? Sylvia bilang kamu hanya seorang anak muda dari gunung. Jika dia tidak memberi kamu uang, dari mana kamu mendapatnya? Sylvia saat ini terlalu sibuk dengan urusan perusahaan. Dan kamu, tidak hanya membuat masalah untuknya, kamu juga menghamburkan uangnya. Sepertinya kamu memang orang yang benar-benar brengsek. Jadi, setelah semua ini, ternyata kamu hanya gigolo yang numpang hidup. Oh, pria, dengan aksi ini, kamu mempermalukan semua kita pria. Edo, manajer ingin melihat kamu. Oke. Namamu Edo? Apa? Saya Edo, apa? Akan mengeluh tentang saya. Oh. Kamu ngapain? Kamu ngapain sih? Dan seenaknya mukulin orang. Kamu memang nggak punya kelas. Orang kaya kamu nggak pantas buat Sylvia. Untungnya Sylvia nggak benar-benar jadi sama kamu. Kalau nggak, dia pasti malu sampai nggak bisa keluar. Kalau nggak tahu apa yang terjadi, ya tutup mulutmu. Wanita yang nggak tahu apa-apa. Kamu. Keluarin orang ini dari sini. Keluar. Ribut-ribut apa ini? Bos, akhirnya Anda datang. Hei, anak muda ini datang tiba-tiba. Dia punya kartu hadiah dan bilang mau beli barang paling berharga di toko kita. Oh. Ini. Kartu ini punyamu? Menurutmu? Bodoh. Kamu buta. Sampai nggak bisa mengenali tamu terhormat seperti ini. Tuan, saya pemilik toko ini. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Atas nama karyawan saya yang nggak paham, saya minta maaf kepada Anda. Dia bilang saya nggak mampu beli perhiasan di toko Anda. Saya tanya, saya mampu beli atau enggak? Tentu saja mampu, pasti. Bukan cuma satu perhiasan. Anda bisa beli seluruh toko saya, kalau mau. Kalau gitu saya beli perhiasan termahal di toko Anda. Oh iya. Dia juga bilang kalau saya bisa beli perhiasan ini, dia akan panggil saya kakek dan makan lemari pajangannya. Bukannya sudah waktunya dia tepati janjinya? Mas, saya tidak mengenali kehebatanmu. Maafkan kebodohan saya. Hei, saya bukan saudaramu. Kamu bajingan yang tidak berguna. Kamu hampir membuat saya menyinggung tamu penting. Kamu dipecat. Keluar sekarang. Saya benar-benar minta maaf. Gesek saja kartunya. Saya tidak akan membiarkanmu menggunakan uang Sylvia untuk membeli barang mahal seperti ini. Saya menggunakan uang saya sendiri. Apa urusanmu? Jika bukan uang Sylvia, dari mana kamu mendapatkan uang untuk membeli ini? Apa yang kamu lakukan? Ah, kaki kamu terkilir. Jika tidak cepat diobati, besok akan bengkak seperti balon. Kamu tidak bisa jalan selama setengah bulan. Hei, kamu mencoba mengambil kesempatan dari saya? Jangan khawatir. Saya tidak tertarik pada kamu, hanya saja rokmu menghalangi. Baiklah, coba berdiri dan jalan. Carilah kompres es untuk digunakan saat kamu pulang. Sungguh tidak sakit lagi. Saya tidak pernah menyangka kamu memiliki kemampuan ini. Kirim barang-barang ini ke alamat ini. Oke. Tidak masalah. Hei. Sylvia, kamu memberikan kartu kredit limit tinggi ke Fajar. Kartu kredit? Tidak. Tidak. Lalu bagaimana dia bisa? Ada apa dengan dia? Ah, tidak ada apa-apa. Cuma penasaran. Aku harus pergi. Sepertinya aku salah paham tentang dia. Maaf, nomor yang Anda hubungi. Berani matikan untuk menghindari aku?
Sekarang aku juga kehilangan pekerjaan. Di mana aku harus mendapatkan uang untuk membayar rentenir itu? Oh, jadi di sini tempat kamu bersembunyi, wanita? Edo, aku tidak ingin memiliki hubungan dengan kamu lagi. Hah? Apa ini? Sudah menemukan om kaya? Berusaha mengusir aku? Apa? Fajar. Jadi dia yang mengganggu kamu. Oh, jadi ini om kaya yang kamu temukan? Ah, jadi begitu. Jalang. Sekarang berani-beraninya sembunyi dariku? Ternyata kamu sudah dapat orang kaya. Ya, Rina. Lumayan. Ya. Kamu memang jago. Aku peringatkan kamu, jaga mulutmu. Tak perlu menyangkalnya. Hahaha. Bos. Selera kamu bagus. Kamu suka sama Rina kami. Saya juga mau. Untuk mewujudkannya. Untuk menyerahkannya padamu. Tapi kamu lihat, bisakah kamu? Mungkin memberiku sedikit kompensasi? Edo, tidak punya malu, ya? Kamu yang menghancurkan hidupku. Berani-beraninya minta uang? Itu hutangmu padaku. Kamu. Bos. Kesepakatan ini, kalau kamu ambil, pasti untung. Sama sekali tidak rugi. Hahaha, mau berapa? Bagaimana kalau 30 miliar rupiah? 30 miliar? Itu belum cukup? Ini akan kuberikan padamu. Terima kasih, bos. 1 sen pun tidak. Aku tidak akan memberimu apa-apa, jangan sampai aku melihatmu lagi, berhenti mengganggu Rina. Atau akan kubuat kamu, menyesal dilahirkan, pergi. Fajar. Aku lihat kulkasnya kosong, jadi kupikir aku akan mengisinya. Tak menyangka bertemu dia lagi. Maaf, aku sudah merepotkanmu. Aku akan pergi sekarang. Tidak apa-apa. Sudah kubilang, tinggallah di sini dengan tenang. Tinggallah di sini dengan tenang saja. Tapi aku tidak bisa terus merepotkanmu. Bagaimana kalau aku jadi pembantumu saja? Hah? Sesuai keinginanmu. Sebentar lagi, katakan saja gelang ini dibeli olehmu, jangan katakan hal lain. Mengerti. Ayo pergi. Dengar, jangan berharap apa-apa. Kita hanya berpura-pura. Tidak mungkin kita bisa bersama. Setelah ini selesai, aku akan bayar kau. Anggap saja itu bayaranmu. Baiklah. Oke. Apa yang kau lakukan? Kita sedang berakting. Aku sedang berakting. Ayo pergi. Lukman, suatu kehormatan Anda bisa menghadiri pesta ulang tahun saya. Anda benar-benar memuliakan saya. Gadis itu, Sylvia, paling mendengarkan saya. Saat dia tiba, aku akan menasihatinya. Saya harap Anda akan memberi kami kesempatan lagi. Aku akan memberimu kesempatan. Suruh Sylvia datang dan memohon padaku. Nenek, saya baru pergi beberapa hari. Apa kau mencoba menghancurkan keluarga Surya kita? Proyek Utopia adalah hidup mati bagi keluarga kita. Lukman menginginkanmu adalah sebuah berkah yang harus kau syukuri. Aku beritahu kau sekarang, untuk putus dengannya segera. Nyonya Tua Surya. Pertunangan saya dengan Sylvia diatur oleh Pak Tua Surya. Anda tidak punya hak bicara. Dengar. Pernikahanmu ini, aku tidak mengakuinya. Sylvia, buka matamu. Lihat kekacauan yang kita alami. Kalau kita kehilangan proyek Utopia, keluarga Surya akan hancur. Betul. Lihat dia. Dia tidak punya uang, tidak punya kekuasaan, tidak punya koneksi. Yang dia lakukan seharian cuma membual. Apalagi gunanya dia? Dia tidak pantas menikahimu. Dengarkan saja kata Nyonya Tua Surya, menikahlah dengan Lukman. Benar, pernikahan itu hal besar. Ini tentang mencari pasangan yang setara. Orang ini tidak menawarkan bantuan apapun pada keluarga kita. Dia tidak seperti Lukman, kamu tahu statusnya di ibu kota. Dia baru saja bilang padaku, kalau kamu mau memohon padanya, dia mungkin masih mau memberi kita satu kesempatan lagi. Kita tidak butuh kesempatannya. Saya sudah mengamankan kontrak proyek Utopia. Sudah saya bilang, kontrakmu itu palsu. Beberapa lembar kertas sampah dan kamu pikir bisa menipu kami? Tolong jangan perlakukan kami seperti kami semua orang bodoh, ya. Kamu benar-benar orang sok suci. Sudah, cukup. Kalau kamu memang hebat, bawalah kami untuk menandatangani di upacara pembukaan. Tidak masalah. Besok, keluarga Surya akan menjadi bintang panggung. Hahaha. Bocah nakal. Omong doang tidak ada tindakan. Apa kamu bahkan tahu besok itu hari apa? Besok adalah upacara pembukaan proyek Utopia yang resmi. Semua keluarga elit teratas kota Samudra akan hadir di sana. Kamu butuh undangan untuk masuk. Apa kamu punya? Apa kamu bahkan tahu seperti apa bentuk undangannya? Ya? Undangan? Kamu bahkan tidak tahu aturan dasar tentang undangan, dan kamu bilang kamu tidak berbohong? Tanpa undangan, kamu bahkan tidak akan bisa melewati pintu depan. Sylvia, putuskan dia sekarang.
Dan aku akan membawamu kembali tanpa rasa sakit hati. Coba lihat ini. Itulah Lukman kita. Hati yang begitu mulia, tak seperti beberapa orang. Mereka bahkan tidak sebanding. Cuma karena dia punya uang haram, kau benar-benar mau menikahkan cucumu dengan dia? Tunggu dulu. Betul. Ya, aku punya uang. Mau apa? Dan bukan sedikit. Aku bahkan membelikan Nyonya Tua Surya hadiah ulang tahun. Tak seperti beberapa orang yang datang merayakan ulang tahun nenek. Tapi datang tanpa membawa apa-apa. Mata mana yang kamu pakai untuk melihat kami datang tanpa membawa apa-apa? Nenek, lihat. Ini hadiah yang dibeli Fajar untukmu. Ini gelang giok, nilainya 15 miliar rupiah. Kami memilihnya bersama. Silakan, lihat. Tunggu. 15 miliar rupiah? Sayang, omong kosong apa yang kamu keluarkan? Pecundang miskin seperti dia tak mungkin mampu membeli hadiah yang mahal seperti ini. Aku yakin hadiah ini sebenarnya dibeli oleh Sylvia sendiri, bukan? Tunggu dulu. Sebenarnya, resinya mungkin masih ada padamu. Oh, sudahlah. Lukman, oh, jadi memang ada. Bahkan hadiah ulang tahun harus disiapkan oleh cucuku. Kamu berharap kau bisa menjadi menantu kami. Itu tidak benar, Nenek. Nyonya, pengiriman perhiasan telah datang untuk perayaan ulang tahunmu. Hadiahku sudah datang. Sempurna. Saatnya menunjukkan kelas yang sesungguhnya. Masukkan. Kotak kado ini sangat indah, jadi isinya pasti sangat berharga, kan? Hari ini ulang tahun ke-70 Nyonya Tua Surya. Jadi kado yang terlalu biasa tidak bisa saya bawa. Makanya saya khusus memilih kalung liontin Buddha Giok kelas atas. Semoga Nyonya Tua Surya sehat dan panjang umur. Lukman, kamu sangat perhatian. Lukman, kado ini pasti sangat mahal, kan? Tidak terlalu mahal, hanya 30 miliar rupiah. 30 miliar. Wah, Lukman, kamu sangat peduli dengan ulang tahun Nyonya Tua Surya. Tidak seperti orang lain, kado mereka harus disiapkan oleh orang lain. Nyonya Tua Surya, tolong dibuka dan lihat apakah Anda suka. Hehe, baiklah. Lukman, itu salah. Apa? Kok kalung mutiara? Lukman, ini bukan dari kamu. Yang saya berikan liontin Buddha Giok. Lalu, siapa yang kirim ini? Saya? Kamu bisa membeli kalung seperti ini? Pasti Sylvia membelinya lagi untuk membantu kamu menjaga wajah. Kalung mutiara hati samudra ini benar-benar dibeli oleh Pak Fajar. Diam. Apa yang kamu tahu, pesuruh? Bahkan jika dia memang membeli kalung ini, dia tetap menggunakan uang Sylvia. Orang seperti dia. Serius? Bagaimana dia bisa membeli hadiah yang begitu mahal? Saya tidak tahu tentang dia membeli hadiah. Dan saya pasti tidak memberikan dia uang. Untuk saya tidak menggunakan uang wanita. Selain itu, uang sedikit ini bukan apa-apa. Baik. Bahkan jika kalung ini dibeli oleh kamu, itu pasti bukan barang yang berharga. Paling-paling, itu hanya barang tiruan yang mewah. Benar? Bagaimana kalung yang dibeli Fajar bisa dibandingkan dengan kalung Lukman? Yang diberikan Lukman kepada kami adalah Buddha Giok bernilai 30 miliar rupiah. Miliknya jelas barang murahan. Dia mungkin membelinya dari kaki lima untuk mengelabui orang sebagai barang berharga. Nyonya Tua Surya adalah kepala keluarga yang mewakili reputasi keluarga Surya. Jika orang tahu dia memakai barang palsu dari kaki lima, bukankah itu akan membuat orang tertawa terbahak-bahak? Kalung mutiara saya, ya, benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan Lukman. Lagi pula, kalung saya hanya bernilai 180 miliar rupiah. Milik Lukman bernilai 30 miliar rupiah. Mereka bahkan tidak berada di tingkat yang sama. Sepertinya kamu terbongkar karena berbohong, merasa malu, dan mulai membual lagi, kan? Ini resi kalung dan sertifikat keasliannya. Mereka menunjukkan jumlah dan nama saya. Buka mata kamu lebar-lebar dan lihat dengan jelas. 180 miliar rupiah. Tidak mungkin. Saya tidak percaya kamu memiliki uang sebanyak itu. Resi ini pasti palsu. Kalau begitu, katakan padanya. Apakah resi ini palsu atau tidak? Saya adalah pemilik perhiasan harta emas di Kota Samudra. Toko kami adalah merek rantai nasional utama. Semua yang kami jual adalah asli, perhiasan berkualitas tinggi. Selain itu, setiap resi memiliki kode anti pemalsuan yang unik. Bapak Ietes memang menghabiskan 180 miliar rupiah di toko kami untuk membeli hati Samudra. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa datang ke toko untuk memverifikasi. Salam, Nyonya. Saya datang sebagai perwakilan Lukman untuk mengirimkan hadiah kepada Anda. Kalung ini bernilai lebih dari 30 miliar rupiah. Diam. Keluar. Oh, semua. Benar, kalung yang dibeli Fajar memang lebih mahal daripada Lukman. Tetapi seperti kata orang, niat yang lebih penting, benar? Oh, Sylvia, jangan terpengaruh oleh sedikit uang yang ada di depanmu. Minta maaf kepada Lukman sekarang, kamu dua, berbaikan, Nenek. Saya tidak suka Lukman, dan saya tidak ingin menikahi dia. Tolong, jangan paksa saya. Apa yang lebih baik dari dia dibandingkan Lukman?
Meskipun dia punya uang, bisakah dia dibandingkan dengan Lukman? Latar belakang keluarga dia bahkan lebih tidak bisa dibandingkan. Dia bahkan tidak punya rumah. Dia dan Lukman berbeda jauh. Siapa bilang saya tidak punya rumah? Hemfa, rumah seperti apa? Sewaan. Bahkan jika kamu bisa mengumpulkan cukup uang untuk kalung mutiara, kamu tetap tidak akan pernah mampu membeli rumah. Tapi rumah sewaan tetap saja rumah. Lukman, itu cuma rumah untuk orang biasa. Lukman sudah tinggal di rumah mewah sejak kecil. Dia bahkan tidak pernah melihat seperti apa rumah sewaan. Hei, Lukman. Aku dengar kamu baru-baru ini beli rumah baru lagi. Iya. Betul. Baru-baru ini, saya beli Pelabuhan Samudra. Oh, 28. Rumah-rumah di Pelabuhan Samudra semua punya alamat bernomor. Semakin rendah nomornya, semakin mahal harganya. Rumah nenek tua itu nomor 118. Waktu itu harganya 120 miliar rupiah. No, 28 pasti bernilai puluhan miliar, totalnya 750 miliar rupiah. Wah, memang pantas disebut Lukman. Dia bisa dengan santai mengeluarkan 750 miliar rupiah. Sylvia, kamu dengar itu? Bahkan jika Fajar punya uang, bisakah dia menyaingi Lukman? Rumah Lukman saja sudah 750 miliar rupiah. Dia tidak akan pernah mampu membelinya. Sylvia, aku bilang padamu untuk menghadapi kenyataan. Hei, bukankah itu lucu? Tempat yang saya beli juga di Pelabuhan Samudra. Apa? Kamu bilang kamu juga beli rumah di Pelabuhan Samudra? Apa kamu bahkan tahu betapa mahalnya rumah di Pelabuhan Samudra? Yang termurah harganya jutaan, kamu mampu beli. Berhenti membual. Bahkan kamu tidak percaya padaku? Oke, kalau begitu, katakan, nomor berapa rumahmu? No, 100? Atau nomor 200? Pelabuhan Samudra. No, 1. Pelabuhan Samudra nomor 1. Hahaha. Ada batasnya untuk seberapa banyak kamu bisa membual. Entah dari mana kamu mendapatkan uang untuk kalung itu, tapi Pelabuhan Samudra nomor 1 adalah properti premium di sini. Nilainya lebih dari 3 triliun rupiah. Dan bahkan jika kamu punya uang, kamu mungkin tidak bisa membelinya. Bagaimana kamu bisa berani membual tentang membeli Pelabuhan Samudra nomor 1? Aku benar-benar tidak bisa tahan dengan orang seperti kamu, yang tidak realistis. Aku mengatakan ini sekarang. Jika kamu benar-benar membeli Pelabuhan Samudra nomor 1, aku akan setuju untuk membiarkan Sylvia menikah dengan kamu. Kamu sendiri yang mengatakan itu. Kamu harus menepati janji kamu. Karena kamu mengatakan seperti itu, apakah kamu berani mengajak kami melihat Pelabuhan Samudra nomor 1 kamu? Tentu, aku berani. Ayo kita pergi. Apakah kamu sudah kehilangan akal? Tenang. Lukman, apakah kamu berpikir apa yang dikatakan anak muda itu bisa benar? Tentu saja tidak. Pelabuhan Samudra nomor 1 adalah properti keluarga Harun. Lupakan dia, bahkan aku tidak bisa mendapatkan itu. Apa yang salah? Buka pintunya. Oh, aku rasa aku lupa kunci aku. Aku rasa kamu tidak lupa kunci kamu. Aku rasa kamu tidak pernah punya kunci. Benar, aku sudah mengatakan itu sejak awal. Pecundang miskin seperti dia tidak mungkin tinggal di sini. Pelabuhan Samudra nomor 1. Semua orang, lihat, dia hanya ingin tampak kaya padahal tidak. Cih. Pintu terbuka. Silakan, masuk. Masuklah, kamu. Bagaimana kamu bisa membuka pintu ini? Oh, saya lupa saya sudah mendaftarkan sidik jari saya sebelumnya. Kamu benar-benar tinggal di sini? Di mana lagi? Sekarang, apa lagi yang ingin kamu katakan? Tidak mungkin. Tidak mungkin kamu tinggal di sini. Hadapi saja fakta. Berhenti mengganggu istri saya. Ah, Nyonya Tua Surya? Janji adalah janji. Apa? Hanya karena kamu melihatnya tinggal di Pelabuhan Samudra nomor 1 dan memberi kamu hadiah ulang tahun, kamu sudah berpihak padanya. Jangan lupa, tanpa saya, keluarga Surya kamu tidak akan mendapatkan bagian dari proyek Utopia. Pikirkan baik-baik. Hei, Lukman. Fajar, kamu benar-benar membeli Pelabuhan Samudra nomor 1. Ya, saya membeli. Fajar, kamu sudah kembali? Apakah mereka teman-temanmu? Oh, dia Yo, Aku harus mengatakan, Fajar, pecundang miskin, siapa yang menyangka kamu akan memiliki selir?
ini pria yang kamu pilih? Ayo, ibu. Ayo, ayo. Sylvia, Kamu tidak perlu menjelaskan kepada saya. Kami tidak pernah memiliki hubungan apapun. Jika kamu ingin bersama wanita lain, itu bukan urusan saya. Sylvia, saya. Hei Sylvia. Fajar, apakah saya membuat mereka salah paham? Tidak apa. Saya akan menjelaskan kepada dia. Oke. Bagus, Rina. Ya, Rina. Sekarang kamu pacaran sama orang kaya, hidupmu enak banget ya. Kamu mau apa di sini? Ya tentu saja aku datang untuk minta uang. Aku nggak punya uang. Kamu nggak punya uang? Kamu pacaran sama si gigolo itu, tinggal di rumah mewah, nyetir mobil mahal, sekarang bilang kamu nggak punya uang. Dengar, kalau kamu nggak kasih aku uang hari ini, aku akan suruh orang bunuh si gigolo itu. Bukan begitu keadaannya. Rumah ini bukan punya dia. Dia cuma numpang tinggal di sini juga. Kartu ini berisi 1.500.000.000 rupiah. Itu semua tabunganku. Jangan sakiti dia. Kalau punya uang, kenapa nggak kasih dari dulu? Kayaknya kamu beneran jatuh cinta sama si gigolo itu, ya kan? Dengar, lain kali aku datang minta uang, langsung kasih ke aku tanpa banyak cincong, ngerti? Edo, waktunya bayar utangmu ke kami. Bos, kartu ini ada 1.500.000.000 rupiah, tolong terima dulu. Kamu berhutang 12 miliar rupiah pada kami, ditambah bunga majemuk, sekarang jadi 18 miliar rupiah. Hari ini, kalau kamu masih nggak bisa melunasi, aku akan potong tanganmu. Bos, tolong kasih waktu sedikit lagi. Aku akan cari cara. Bawa dia ke sana, tahan tangannya. Sini. Aku mau ketemu Lukman. Jangan potong tanganku. Jangan potong tanganku. Saya tahu semua rahasia Fajar. Jangan potong tanganku. Dia pasti akan tertarik. Kamu sebaiknya jangan coba trik lagi denganku. Lukman, anak ini berhutang pada perusahaan lebih dari 15 miliar rupiah. Dia bilang ingin bertemu kamu. Lukman, saya tahu rahasia Fajar. Saya mohon, beri saya lebih banyak waktu. Bicaralah. Begini. Hadapi kenyataan, berhenti mengganggu istriku. Nyonya Tua Surya, Anda harus menepati janji. Apa? Karena kamu melihatnya tinggal di pelabuhan samudera nomor 1 dan memberimu hadiah ulang tahun, kamu ingin berpihak padanya? Jangan lupa, tanpa saya, keluarga Suryamu tidak bisa berharap mendapat bagian dalam proyek Utopia. Kalian semua pikir Fajar membeli pelabuhan samudera nomor 1, tapi sebenarnya dia tidak pernah membeli villa itu. Dia hanya numpang sementara di sana. Bagaimana kamu tahu? Mantan pacarku tidur dengan gigolo itu, mereka tinggal di pelabuhan samudera nomor 1 sekarang. Mantan pacarku memberitahuku sendiri, itu benar-benar nyata. Saya tahu Fajar, si pecundang miskin itu, tidak mampu membeli pelabuhan samudera nomor 1. Lukman, jangan marah. Gadis itu Sylvia hanya terbutakan, itulah sebabnya dia tertarik pada si pecundang miskin itu. Jangan khawatir, saya selalu berada di pihakmu. Sudah saya pikirkan, Sylvia hanya sedang salah menilai sesaat. Saya sudah memutuskan untuk memberinya kesempatan lagi, dan saya akan memberimu surat undangan untuk menghadiri upacara pembukaan proyek Utopia. Benarkah? Astaga, terima kasih banyak, Lukman. Terima kasih, jangan khawatir, aku pasti akan menikahkan Sylvia denganmu. Ketika waktu itu tiba, kamu bisa langsung datang ke upacara pembukaan. Aku akan menyuruh seseorang memberikanmu surat undangan. Ngomong-ngomong, ingat untuk membawa bocah nakal bernama Fajar itu. Aku ingin dia melihat dengan mata kepala sendiri betapa besar jarak antara dia dan aku. Sebenarnya, Tidak masalah. pada hari upacara pembukaan, ambil surat undangan untuk keluarga Surya. Hei, Lukman, kenapa kamu masih ingin membawa Fajar? Aku ingin menyingkap warna aslinya di upacara pembukaan. Aku akan membuatnya kehilangan muka di depan semua orang, dipermalukan sepenuhnya, dan tidak punya tempat untuk bersembunyi. Ketika waktu itu tiba, kamu ikut dengan aku. Setelah ini selesai, utang kamu padaku akan dihapuskan. Hei, terima kasih, Lukman. Hahaha. Nenek, tentang surat undangan, aku akan mencari cara. Surat undangan untuk upacara pembukaan dikeluarkan dalam jumlah terbatas oleh Heavenly Temple. Bahkan keluarga Harun tidak bisa mendapatkannya. Apa yang bisa kamu lakukan? Dan bahkan jika kita mendapatkan kontrak, lalu apa? Pada akhirnya, siapa yang menandatangani perjanjian?
Itu tergantung Heavenly Temple. Kakak Lukman, Hendra, adalah Jenderal Bintang 8 Heavenly Temple. Ketika waktu itu tiba, dia juga akan kembali untuk menghadiri upacara pembukaan. Jika kamu benar-benar peduli pada keluarga Surya, maka pergilah meminta maaf kepada Lukman. Kalau tidak, apa bedanya kontrak ini di tangan kita dengan selembar kertas bekas? Aku paham. Astaga, Ibu. Lukman bilang dia akan memberi kita surat undangan. Oh, Lukman juga bilang nanti saat waktunya tiba, kita langsung pergi ke lokasi upacara pembukaan. Dia akan menyuruh orang mengantarkan surat undangan ke kita. Oh, iya ya. Dia khusus berpesan kita harus membawa anak itu Fajar ikut. Dia mau Fajar melihat sendiri betapa besarnya jarak antara dia dengan Lukman sebenarnya. Untuk yang ini, jangan beritahu Sylvia dulu. Dia akhir-akhir ini benar-benar terobsesi dengan Fajar. Nanti saat waktunya, biarkan dia pergi sendiri ke upacara pembukaan dan lihat perbedaan antara Fajar dan Lukman, supaya dia bisa melihat kenyataan dan menyerah sendiri. Ibu yang terbaik. Berani kau pukul istriku? Kau benar-benar ada di sini? Apa yang kau lakukan di sini? Mau menjelaskan? Tidak perlu penjelasan. Kehidupan pribadimu bukan urusanku, dan aku tidak mau mendengarnya. Wah, kau marah sekali? Kau cemburu. Siapa yang cemburu? Jangan sok-sokan. Jangan lupa, kita hanya berpura-pura. Kita tidak bisa bersama. Tambah minuman lagi. Dia tidak suka padamu. Akulah yang suka padamu. Zahra. Kamu menyembunyikan Rina di rumah. Dan kamu selingkuh dengan Nona Harun di luar. Aku benar-benar salah tentang kamu. Kamu benar-benar pria hidung belang. Hei, Nona Sylvia. Aku tidak suka apa yang kamu katakan. Di mata aku, Fajar adalah pria yang benar-benar baik. Dia bertanggung jawab. Dia bisa dipercaya. Aku sangat menyukai dia. Nona Harun. Selera kamu cukup unik untuk tertarik pada pria seperti itu. Fajar menyelamatkan hidup aku. Di mata aku, Fajar adalah pahlawan tak tertandingi. Nona Sylvia, karena kamu tidak ingin bersama Fajar, maka aku bisa dengan haknya bersama dia. Hei, Nona Harun. Kamu, jangan bercanda tentang ini. Fajar, aku tidak bercanda. Baik keluarga aku, wajah, status sosial, atau pendidikan. Aku tidak lebih buruk dari dia. Selain itu, aku tidak akan seperti dia dan menilai latar belakang kamu. Fajar, kamu harus mempertimbangkan aku. Aku adalah satu-satunya pewaris keluarga Harun. Jika kamu bersama aku, semua yang dimiliki keluarga Harun bisa menjadi milik kamu. Bahkan perusahaan, kamu bisa menjalankannya. Hei. Lalu, aku bisa dengan haknya menjadi ibu rumah tangga yang baik. Ibu rumah tangga penuh waktu. Bagaimana? Nona Sylvia, kamu tidak akan keberatan, kan? Nona Harun, aku menyarankan kamu untuk hati-hati. Pria ini tidak sebagus yang kamu pikirkan. Tidak masalah. Bagaimanapun dia, aku tetap menyukai dia. Fajar. Fajar, lihat, aku cantik. Kamu suka aku? Fajar, lihat, aku cantik, kan? Kamu suka aku atau tidak? Saya. Permisi, dia sudah punya tunangan. Nona Sylvia, bukannya kamu bilang pertunanganmu palsu? Apa ini? Sekarang mau mengubah palsu menjadi nyata? Hei. Kami bertunangan. Palsu atau asli bukan urusanmu, Nona Harun. Nona Sylvia, kalian berdua memang tidak cocok. Fajar. Hei. Orang ini hebat juga. Dia punya 2 wanita cantik memukau berkelahi karena cemburu padanya. Fajar. Kami bertunangan. Nona Sylvia, Fajar mentraktirku. Dia menyentuhku di mana-mana. Aku dan dia. Pernahkah dia menyentuhmu? Jadi katakan, kamu pilih siapa? Fajar. Wanita itu menakutkan saat dia mengamuk.
Syukurlah aku lari cepat. Halo? Tadi kamu yang menelepon? Saya Komandan Hadi dari Istana Surga. Ketua Istana. Santai saja, ya. Proyek Utopia, apakah kamu yang bertanggung jawab? Ya, Ketua Istana. Saat ini sedang dipersiapkan. Upacara pembukaan. Saya punya rencana lain untuk proyek itu. Kemarilah. Ya, Ketua Istana. Ya, Pak. Hei, Nenekku baru saja menelepon. Katanya dia dapat surat undangan untuk upacara pembukaan. Dia khusus ingin kamu menemaninya besok. tentu. Kamu di sana? Ada yang mau dikatakan lagi? Jangan terlambat besok. Oke. Sepertinya Lukman ini akan berbuat onar lagi besok. Baiklah, saya akan ikuti permainannya. Besok, apakah 4 keluarga besar juga akan menghadiri upacara pembukaan? Ya. Saatnya menyelesaikan urusan dengan 3 keluarga lainnya. Selamat malam, Nyonya. Lukman sudah menunggu di dalam. Ini surat undangan Anda. Terima kasih. Halo, Nenek. Halo. Mengapa dia juga ada di sini? Saya juga ingin bertanya hal yang sama. Mengapa kamu memutus telepon saat sedang berbicara? Apakah dia melakukan sesuatu yang tidak pantas lagi? Tidak. Sebenarnya, saya rasa dia tidak seburuk yang kamu bayangkan. Sebelumnya, kamu bilang dia tidak berguna. Mengapa kamu tiba-tiba memujinya hari ini? Coba lihat video ini. Kamu akan tahu. Sebelumnya di bar, saat kamu mabuk, Jaka mulai genit dengan kamu. Untungnya, Fajar datang tepat waktu. Siapa tahu apa yang bisa terjadi. Kamu tidak membantu saya. Hari itu, saya menemui kamu di pintu masuk bar. Fajar yang mengusir Jaka. Dia yang melindungi saya. Dan juga, dia tidak tampak miskin seperti yang kamu bayangkan. Waktu itu, aku bertemu dia di toko perhiasan yang sering aku datangi. Dia membeli kalung mutiara bernilai lebih dari 150 miliar rupiah. Itu adalah hadiah yang dia beli untuk ulang tahun neneknya. Jadi ternyata, dia memang anak kaya yang tersembunyi. Siapa tahu, mungkin wanita lain yang memberikannya. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Lukman, terima kasih atas undanganmu. Kalau tidak, kami tidak bisa masuk hari ini. Hahaha, bukan masalah. Untuk Lukman, undangan bukan masalah. Tetapi bagi sebagian orang, mereka akan terus gagal sepanjang hidupnya. Betul. Undangan bukan sesuatu yang bisa didapat semua orang. Benar. Semua. Hari ini, saat kita semua ada di sini, saya ingin secara formal memperkenalkan Fajar Yates di sana, Bapak Yates. Awalnya, saya seharusnya menikahi putri sulung keluarga Surya, Sylvia Surya. Tetapi pecundang miskin ini, Fajar berpura-pura kaya dan menipu Sylvia. Dan dia tanpa tahu malu menginap di Pelabuhan Samudra nomor 1. Lalu dia berbohong, mengaku Pelabuhan Samudra nomor 1 miliknya. Hei, semua. Biar saya jelaskan, Pelabuhan Samudra nomor 1 memang milik saya. Fajar, saya tahu kamu akan bilang begitu. Tetapi seseorang bisa membongkar kebohonganmu. Masuk. Edo, katakan semua yang kamu tahu kepada semua orang. Baiklah. Gigolo ini tak tahu malu. Dia menggoda pacar saya. Dan dia tinggal di Pelabuhan Samudra nomor 1, berpura-pura kaya dan menipu orang di mana-mana. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Pacar saya mengatakan sendiri kepada saya, jika apa yang saya katakan hari ini adalah bohong. Semoga saya disambar petir dan mati mengerikan. Fajar, kamu benar-benar berani. Kamu hanya tinggal di sana sementara. Tinggal di Pelabuhan Samudra nomor 1.
Dan kamu berani mengatakan itu rumahmu sendiri? Kamu benar-benar tak tahu malu. Bagaimana seseorang bisa begitu tak tahu malu? Hahaha. Sumbu tebal muka. Benar. Lukman, kamu memanggil saya ke sini hanya untuk ini? Apalagi? Terkejut? Kaget? Dan juga, kontrak ini di tangan saya, itu mungkin juga palsu. Itu dipalsukan. Pikirkan itu, semua. Pecundang miskin seperti dia, bagaimana mungkin dia mendapatkan kontrak proyek yang begitu penting? Hal ini, palsu, saya akan merobeknya sekarang. Kamu akan menyesal jika merobeknya. Nyonya Bunga. Lanjutkan dan robeklah. Selama saya ada daging untuk makan, kamu akan memiliki sedikit sup untuk minum, keluarga Surya. Saya paham. Fajar. Saya memanggil kamu ke sini hari ini untuk membongkar kebohonganmu di depan semua orang. Saya ingin membuat kamu merasa sangat malu. Saya khawatir kamu akan kecewa. Karena kontrak ini nyata. Pelabuhan Samudra nomor 1 adalah milik saya. Itu juga benar? Diam, di saat seperti ini, dan kamu masih berbohong. Siapa yang mengatakan dia berbohong? Siapa bilang dia berbohong? Fajar. Tidak berbohong. Pelabuhan Samudra nomor 1 adalah hadiah dari saya. Ya Tuhan, properti premium bernilai ratusan juta, cuma diberikan ke dia. Siapa orang ini? Bisa membuat Pak Tua Harun menghargainya begitu tinggi? Bapak Harun, jangan bercanda tentang ini. Ini akta properti untuk Pelabuhan Samudra nomor 1. Tertulis Fajar Yates. Sudah ditransfer di Biro Perumahan. Mulai sekarang, Fajar adalah pemilik Pelabuhan Samudra nomor 1. Bukankah kamu bilang dia cuma numpang di Pelabuhan Samudra nomor 1? Ini bukan. Ini. Rina bilang sendiri. Edo benar. Pelabuhan Samudra nomor 1 bukan milikku, aku cuma tinggal di sana sementara. Rina juga tidak berbohong. Lukman, lain kali, sebelum bicara, lakukan risetmu. Supaya kamu tidak akhirnya menyakiti diri sendiri. Membuat diri sendiri jadi bahan tertawaan. Para penjaga. Bawa dia. Potong tangannya. Kasihanilah aku, Lukman. Kasihanilah. Lukman. Maaf tentang itu. Aku mengecewakanmu. Kamu. Fajar kenal Pak Tua Harun, jadi kontrak itu benar-benar asli. Kontrak itu juga kuberikan pada Fajar. Fajar tahu kalau keluarga Surya selalu ingin ikut dalam proyek Utopia, jadi kuberikan kontrakku padanya. Fajar lalu menyerahkannya padamu. Apa? Kamu dapat kontraknya, tapi kamu tidak senang? Kontraknya sudah disobek oleh Bunga. Disobek? Tidak, Pak Tua Harun, saya tidak tahu kontraknya asli. Fajar tulus ingin membantu keluarga Surya, tapi kalian buta seperti kelelawar dan menyobek kontraknya. Sepertinya keluarga Surya tidak terlalu membutuhkan kontrak ini. Tidak, bukan begitu. Nona Harun, saya salah. Saya benar-benar tahu saya salah. Tolong, berikan kami salinan lagi. Orang yang harus kamu minta maaf bukan saya, tapi Fajar. Ya, Fajar. Saya salah. Saya benar-benar salah. Saya buta seperti kelelawar. Tolong maafkan saya. Sudah kubilang kamu akan menyesal. Oh, Fajar, dia tidak bermaksud begitu. Kesempatan hanya datang sekali, kalian sendiri yang menghancurkannya, jadi jangan salahkan orang lain. Kontrak ini, saya ambil kembali. Ibu, saya. Kamu jalang tak berguna itu. Kamu hancurkan kesempatan terakhir keluarga Surya. Mulai sekarang, kamu diusir dari keluarga Surya. Jangan pernah menginjakan kaki di gerbang kami lagi. Sudah berakhir. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Lukman, tolong aku. Aku selalu mendukungmu. Dia bahkan tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Fajar, jangan sombong. Meski kamu didukung keluarga Harun, masih belum jelas siapa yang tidak bisa menyelamatkan diri. Komandan Hadi, keluarga Kania, keluarga Surya, kepala keluarga Fajar sudah datang. Komandan Hadi. Saya adalah Komandan Istana Celestial, Hadi. Hari ini, atas nama Istana Celestial, saya memimpin upacara pembukaan proyek Utopia. Proyek Utopia sangat penting secara strategis untuk seluruh kota Samudra. Upacara pembukaan hari ini untuk mengumumkan mitra yang akan mengerjakan proyek Utopia. Setelah pengumuman, kami akan menandatangani di tempat. Proyek Utopia pasti akan dimenangkan oleh keluarga Harun dan Lukman dan 3 keluarga besar. Selain mereka, tidak ada yang lain yang layak. Sekarang kami umumkan. Keluarga Lukman. Mereka ternyata yang pertama memenangkan proyek Utopia. Di masa depan, mereka pasti akan keluarga terbesar di kota Samudra. Mereka bahkan mungkin menjadi salah satu dari 5 keluarga besar baru. Lukman juga akan menjadi puncak generasi muda di kota Samudra. Selamat, Lukman. Selamat, selamat, selamat.
Fajar. Meski kamu mendapatkan dukungan keluarga Harun, kamu masih tidak layak mendapatkan proyek Utopia. Kamu hanya bisa mengikuti di belakangku dan tertinggal jauh. Keluarga Lukman dinyatakan tidak layak untuk proyek Utopia. Komandan Hadi, apa kamu salah bicara? Aku tidak salah bicara. Keluarga Lukmanmu sudah dinyatakan tidak layak untuk berpartisipasi dan tidak akan lagi ikut dalam proyek apapun yang terkait dengan proyek Utopia. Kenapa? Kamu harus memberi kami alasan, kan? Alasannya sederhana saja, kamu telah menyakiti orang yang salah. Apa? Orang yang salah. Selain keluarga Lukman, keluarga Surya, keluarga Fajar, dan keluarga Kania, 3 keluarga kamu juga telah dicabut hak untuk berpartisipasi dalam proyek Utopia, Komandan Hadi. Kami sudah berusaha keras untuk proyek ini, melakukan banyak persiapan, menginvestasikan banyak uang. Bagaimana kamu bisa begitu saja mencabut kelayakan kami? Karena aku adalah Komandan Kuil Dewa. Jika aku bilang kamu tidak layak, maka kamu tidak layak. Jika kamu tidak mengizinkan kami dan 3 keluarga besar berpartisipasi dalam proyek Utopia, lalu siapa yang akan berpartisipasi? Keluarga Harun dan keluarga Surya. Terima kasih, Komandan Hadi. Nyonya Tua Surya, jangan berterima kasih padaku. Yang harus kamu berterima kasih adalah orang lain. Komandan Hadi, apakah kamu menerima uang dari keluarga Harun? Komandan Hadi, meskipun kamu adalah Komandan Kuil Dewa, Kota Samudra, tidak bisa kamu atur sendiri. Dia tidak memiliki kata akhir. Siapa yang memiliki? Aku. Hendra. Hendra. Hendra, kamu datang tepat waktu. Komandan Hadi, kamu merasa hebat, ya? Kamu hanya komandan rendah dari Istana Celestial. Kamu benar-benar berpikir kamu bisa menutupi langit dengan satu tangan? Pernahkah kamu peduli padaku? Seorang Jenderal Bintang 8. Jenderal Bintang 8 hanya berada di bawah ketua istana sendiri, jauh di atas seorang komandan. Komandan Hadi mengambil tempat keluarga Lukman. Kali ini, dia bermain dengan orang yang salah. Izinkan aku bertanya padamu. Apakah pangkatmu lebih tinggi? Atau punyaku? Kamu, pangkatmu lebih tinggi. Apakah itu tergantung padamu, atau tergantung padaku? Kamu. Bagus. Kemudian aku nyatakan semua proyek untuk proyek Utopia diberikan kepada keluarga Lukman. Semua keputusan sebelumnya dibatalkan. Jika ada yang berani menolak, mereka membuat musuhku, Hendra. Komandan Hadi, kamu punya masalah dengan itu? Bagaimana dengan kalian yang lain? Ada yang menolak? Majulah. Aku menolak. Kamu siapa? Dia orang yang aku ceritakan padamu di telepon. Orang yang mencoba mencuri Sylvia, pecundang miskin itu. Anak, kamu berani mencuri perempuan saudaraku? Kamu tahu bagaimana kata mati ditulis? Fajar, jangan bilang aku tidak memberi kamu kesempatan. Langsung jongkok sekarang dan bersujud kepadaku 3 kali. Mungkin aku akan mempertimbangkan meminta saudaraku untuk mengampuni hidupmu. Bukankah aku yang seharusnya mengatakan itu kepada kamu? Kamu jongkok sekarang dan bersujud kepada aku, mungkin aku akan membiarkan kamu hidup. Kamu mencari mati. Bocah. Berani sekali kamu menghina Jenderal Hendra seperti itu, kamu benar-benar memaksanya. Jenderal Hendra adalah Jenderal Bintang 8 dari Istana Ilahi. Meskipun masih muda, kekuatannya tak terduga. Jika dia memutuskan untuk bertarung, kamu tidak akan bertahan satu gerakan. Kamu sebaiknya sadar. Jongkok dan minta ampun sekarang. Kalau tidak, kami akan menghukum seluruh keluargamu. Dia bahkan tidak layak untuk waktu aku. Kamu sudah mati. Hendra. Jenderal Bintang 8 ini tidak istimewa. Aku dari Istana Ilahi. Berani sekali kamu menyentuh aku, penjaga. Hukum pengkhianat ini di tempat kamu yang pantas mati. Menyedihkan. Di dunia ini, selain ketua istana, tidak ada yang berhak menghukum aku. Kamu pikir kamu siapa? Kalau begitu lihat ini. Jimat Ilahi. Dia adalah ketua istana. Dia ketua istana. Ini Komandan Hadi, bawahan Anda. Hormat kepada ketua istana. Fajar. Dia ketua istana ilahi. Pantas saja berkasnya disegel. Oh, begitu rupanya. Dia adalah tuan istana ilahi. Terkejut? Masih syok? Tidak mungkin. Aku tidak percaya. Kau ketua istana? Token itu pasti palsu. Kalau begitu, tanyakan saja pada kakakmu, token ini, asli atau palsu. Jimat ilahi ditempa dari besi meteorit luar angkasa. Di seluruh dunia, hanya ada satu. Tidak mungkin bisa dipalsukan. Dia adalah ketua istana kita dari Istana Ilahi. Hendra, sujudlah di hadapan ketua istana. Sekarang, hormat saya, ketua istana. Kau, seorang Jenderal Bintang 8 dari Istana Ilahi, tidak hanya menghina saya, tetapi juga membantu kakakmu dalam perbuatan jahatnya. Mulai saat ini,
Kau dipecat dari istana ilahi. Bawa dia keluar. Eksekusi dia. Pengawal, bawa dia pergi. Ketua istana, kasihanilah. Ampunilah saya. Hendra, tolong. Ketua istana, saya mohon. Ketua istana. Kasihani nyawa saya, ketua istana. Lukman, kau menyalahgunakan kekuasaanmu dan melakukan kejahatan. Kau juga akan mati. Semua aset keluarga Lukman akan disita dan dialihkan ke keluarga Harun. Pengawal, bawa dia juga. Singkirkan dia dari sini. Tidak, aku tidak mau mati. Aku tidak mau mati. Tolong. Bawa ketiganya juga keluar. Ketua istana, kami tidak pernah berbuat apa-apa padamu, mengapa kau mengejar kami? Ingat pavilion Zamrud 7 tahun lalu? 7 tahun lalu? Siapa kau? Akulah yang kalian sebut sisa terakhir keluarga Fajar. Fajar. Semua demi keinginan egoismu sendiri, kau membunuh orang tua saya, saudara saya bunuh diri, dan mengambil semua dari keluarga Fajar, semua aset kami. Kau meninggalkan keluarga Fajar hancur. Saya sudah menunggu selama ini. Untuk momen ini. Saya sudah mengirim Rahmat dan seluruh keluarganya ke neraka untuk membayar apa yang mereka lakukan kepada orang tua saya. Sekarang, giliranmu. Jangan bunuh kami. Ketika kau membunuh orang tua saya, kau harus tahu hari ini akan datang. Ketua Istana Fajar, aku akan menyerahkan semua kekayaan keluarga saya. Tolong, selamatkan kami. Kekayaan keluarga kamu tidak pernah milikmu sejak awal. Saya hanya mengambil kembali apa yang seharusnya milik saya. Ayah, ibu, saudara. Saya akhirnya mendapatkan keadilan untukmu. Mulai hari ini, 4 keluarga besar kota Samudra sudah berakhir. Mulai sekarang, kota Samudra tunduk hanya pada satu keluarga, keluarga Fajar. Nyonya, kamu harus berterima kasih. Ketua Istana Fajar. Dengan kemampuan keluarga Surya, kamu tidak akan pernah mendapatkan tempat di meja untuk proyek Utopia. Itu adalah Ketua Istana Fajar, yang memilih keluarga Surya kamu dan memberi kamu kesempatan ini. Ketua Istana Fajar, sebelumnya, aku buta seperti kelelawar. Tolong, maafkan kami untuk tidak menghormati kamu. Mulai sekarang, aku tidak akan menghalangi pernikahanmu dengan Sylvia. Di mana Sylvia? Dia tidak tertarik pada saya. Kami hanya berpura-pura. Pertunangan, lupakan saja. Sudah berakhir. Fajar, sebelum, aku tahu kamu orang yang spesial, tetapi aku tidak tahu kamu sebenarnya ketua istana Dewa. Karena kamu dan Nona Sylvia sudah membatalkan pertunanganmu, nikahi saya saja. Siapa bilang aku tidak suka dia? Aku yang dia tunang. Bukankah kamu membatalkan pertunangan? Ya, aku berubah pikiran. Tetapi aku lihat dia pertama. Dia bersama aku pertama. Dia menyentuh aku. Dia tidur dengan aku. Siapa yang kamu akan pilih? Dia akan memilih aku, tentu. Pilih aku. Pilih aku. Hei. Pilih aku, cukup. Saya tidak mau salah satu dari kamu, tolong.